Tama, dulunya adalah seorang kesatria gagah berani yang menemui ajalnya di tangan iblis. Namun, setelah kematiannya, ia bereinkarnasi ke dalam tubuh Behemoth peringkat S, makhluk yang diklaim mampu menghancurkan seluruh negara dalam hitungan detik. Setidaknya, itulah yang tertulis pada layar statusnya. Namun, kenyataannya, ia terlihat seperti kucing biasa. Meskipun Tama bersyukur atas kesempatan kedua dalam hidupnya, ia merasa bimbang dengan kenyataan bahwa dirinya kini menjadi monster. Hal ini terutama mengganggunya karena, sepanjang hidupnya sebagai manusia, ia menghabiskan waktu untuk memburu dan membunuh monster. Ketika sedang merenungkan keberadaan barunya, tiba-tiba seekor slime peringkat E perlahan-lahan mendekatinya. Tama segera menyadari bahwa slime itu hendak memangsanya. Oleh karena itu, ia dengan cepat membuka layar statusnya untuk memilih keterampilan guna membela diri. Setelah memeriksa berbagai pilihannya, ia menemukan kemampuan untuk menembakkan batu dari mulutnya. Ia pun segera menggunakan kemampuan tersebut dan berhasil mengalahkan slime dengan mudah. Setelah mengalahkan slime, Tama merasa lega. Namun, rasa lapar yang mendalam segera menghampirinya. Saat itu, ia baru menyadari bahwa sejak reinkarnasi, ia belum memakan apapun. Dengan sedikit keraguan, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba memakan slime tersebut. Tak disangka, rasanya lezat, bahkan sangat mengejutkan. Selain itu, ia juga mendapatkan kemampuan unik dari slime tersebut, yaitu kemampuan untuk menyimpan barang-barang. Didorong oleh kekuatan barunya, Tama memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan menjelajahi Dungeon lebih dalam. Ia ingin mencari monster lain atau makanan baru yang mungkin menunggunya. Sebagai Behemoth peringkat S, Tama menyadari bahwa tidak ada penghuni Dungeon yang benar-benar menjadi ancaman baginya. Dengan mudah, ia mengalahkan Minotaur, Golem, dan ular, lalu melahap mereka satu persatu untuk menyerap kemampuan mereka. Kehidupan sebagai monster kucing ternyata tidak seburuk yang ia bayangkan. Perlahan, Tama mulai menikmati keberadaan barunya. Sementara itu, di pintu masuk Dungeon, seorang gadis elf yang diberkahi sedang bersiap untuk memulai hari petualangannya. Di sisi lain, perjalanan Tama membawanya ke sebuah peti harta karun yang berada di tengah ruangan. Dengan penuh semangat, ia segera membuka peti itu, berharap dapat melihat harta karun sungguhan untuk pertama kalinya. Namun, alih-alih menemukan harta karun, peti tersebut ternyata adalah jebakan. Bukannya menjadi peniru, jebakan itu malah memindahkannya ke ruang bos tersembunyi. Sekarang, Tama mendapati dirinya bertengger di atas tubuh naga bumi. Tidak seperti monster lain yang pernah ia hadapi, naga ini juga merupakan makhluk peringkat S. Artinya, Tama tidak akan bisa mengalahkannya dengan satu serangan saja. Naga bumi mulai mengejek Tama karena telah berani mengganggu sarangnya. Ia bahkan bersumpah akan mengakhiri hidup Tama. Namun, Tama, yang baru hidup selama 1 jam dalam tubuh barunya, menolak untuk menyerah begitu saja. Ia mencoba melawan dengan menggunakan serangan batu, tetapi serangannya tidak efektif. Batu-batu tersebut hanya memantul dari sisik naga yang keras. Bahkan, salah satu batu itu menciptakan lubang kecil di langit-langit. Naga bumi segera membalas dengan serangan tebasan yang kuat. Tama menggunakan kemampuan tubuh besinya untuk bertahan, tetapi serangan tersebut tetap membuatnya terluka parah. Melihat hal itu, naga merasa terkesan dengan ketahanan Tama dan mengakui bahwa ia tangguh, tetapi tetap bukan tandingannya. Ketika naga itu kembali menerjang untuk menghabisinya, Tama segera mengaktifkan keterampilan terbang yang baru saja ia buka. Dengan cerdik, ia menyerang mata naga menggunakan ekornya, lalu melarikan diri melalui lubang di langit-langit. Dalam kondisi terluka parah dan kehilangan banyak darah, Tama berusaha mati-matian untuk keluar dari Dungeon demi mencari tempat yang aman. Namun, hanya beberapa langkah dari pintu keluar, ia akhirnya pingsan karena kehabisan darah. Saat terbaring tak berdaya di lantai, ia mendengar sesuatu mendekat dari arah sudut ruangan. Tidak mampu bergerak, ia mengira bahwa apapun yang datang pasti akan menghabisinya dengan mudah. Akan tetapi, yang muncul ternyata bukanlah ancaman, melainkan gadis elf yang ia lihat sebelumnya. Melihat tubuh Tama yang hampir tak bernyawa, gadis itu segera bergegas untuk membantunya. Tama terbangun beberapa jam kemudian dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur empuk dengan luka-lukanya yang telah diperban. Ia merasa bingung dan bertanya-tanya di mana dirinya berada, hingga seorang gadis elf masuk ke dalam ruangan sambil membawa semangkuk susu. Tama langsung mengenali wajah gadis itu dari saat sebelum ia pingsan. Ketika melihat gadis elf itu dari dekat, Tama terpesona oleh kecantikannya dan diam-diam mengagumi bentuk tubuhnya, terutama melon besar yang terlihat sempurna. Gadis elf itu, yang kemudian diketahui bernama Arya,
tampak lega melihat Tama sudah terbangun. Ia berkomentar tentang betapa parahnya luka Tama, sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin seekor anak kucing kecil seperti itu bisa berakhir di tengah Dungeon yang berbahaya. Tama segera menyadari bahwa Arya menganggapnya hanya seekor kucing biasa, bukan behemoth peringkat es. Karena ia tidak bisa berbicara, tidak ada cara baginya untuk memperbaiki asumsi tersebut. Namun, bahkan jika ia bisa, ia merasa tidak ada alasan untuk melakukannya. Kesalahpahaman ini justru memberikan keuntungan besar, ia dapat menikmati tidur di atas bantal legendaris setiap hari dan malam. Selama beberapa minggu berikutnya, Arya terus merawat Tama hingga ia pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Suatu hari, ketika Arya bersiap pergi ke Dungeon seperti biasanya, Tama merenungkan betapa bersyukurnya ia atas semua yang telah Arya lakukan untuknya. Arya tidak hanya merawat Tama hingga sembuh, tetapi juga memberinya makanan, tempat yang nyaman untuk tidur, dan kebaikan yang tulus. Oleh karena itu, Tama bertekad untuk membalas budi. Ia bersumpah akan melindungi Arya dengan nyawanya, apapun yang terjadi. Untuk memastikan keselamatan Arya, ia memutuskan untuk diam-diam mengikutinya ke Dungeon. Tama menyelinap masuk ke dalam tas Arya sebelum ia berangkat dan bersembunyi di dalamnya. Ketika mereka tiba di Dungeon, Tama terus mengawasi Arya sambil tetap bersembunyi di bayangan. Ia merasa khawatir Arya mungkin akan menghadapi situasi berbahaya atau bahkan kejadian konyol, seperti kehilangan pakaiannya karena Slime. Bertekad untuk selalu siap, Tama bersiap melompat pada tanda pertama bahaya. Namun, kekhawatirannya segera mereda ketika ia melihat Arya menghadapi sekelompok goblin. Dengan sigap, Arya mengaktifkan keterampilan akselerasinya dan, dengan presisi luar biasa, menghabisi para goblin dengan mudah. Setelah pertarungan selesai, Arya membungkuk untuk mengumpulkan telinga goblin sebagai bukti untuk mendapatkan hadiah. Melihat aksinya, Tama merasa sangat terkesan. Pengalamannya sebagai seorang kesatria memungkinkan ia mengenali tingkat keterampilan dan kecepatan Arya dalam ilmu pedang. Ia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi kemampuan gadis itu. Ketika Arya selesai menyimpan telinga goblin, ia melihat seekor goblin lain bersembunyi di balik sudut. Ia segera bersiap untuk menghadapi ancaman tersebut. Meskipun ia sudah memenuhi jatah goblin hari itu, jika goblin ini bersikeras menyerang, ia siap melawannya. Namun, ia tidak menyadari bahwa goblin itu adalah goblin mage. Sebelum ia bisa bereaksi, goblin mage meluncurkan bola api besar ke arahnya. Serangan mendadak itu membuat Arya dalam bahaya serius. Tama tidak bisa hanya diam dan membiarkan Arya terluka. Namun, ia tahu bahwa menggunakan salah satu keterampilan kuatnya akan mengungkap identitasnya sebagai monster, sesuatu yang tidak siap ia jelaskan. Oleh karena itu, ia bertindak cepat dengan mendorong Arya ke tempat aman sebelum menerjang goblin mage. Dengan satu serangan cakar biasa, Tama berhasil membuat goblin mage tersandung dan jatuh menuruni tangga Dungeon menuju kehancurannya. Arya tercengang oleh kejadian tersebut. Ia tidak bisa memahami bagaimana atau mengapa Tama ada di Dungeon, tetapi rasa terima kasihnya atas tindakan Tama terlihat jelas. Ketika mereka kembali ke kota menggunakan perahu, Arya membiarkan Tama meringkuk di dadanya. Selain itu, ia juga menghadiahi Tama dengan usapan perut yang lembut, yang membuat Tama merasa sangat senang dan semakin menyukai perhatian yang diberikan oleh Arya. Setelah kembali ke kota, Arya langsung menuju Guild Petualang Emas untuk menyerahkan telinga goblin yang telah dia kumpulkan. Dalam perjalanan menuju meja resepsionis, dia bertemu dengan Kusman, seorang pria yang pernah dia temui sebelumnya dan yang selalu berusaha dia hindari. Seperti biasa, Kusman mencoba meyakinkan Arya untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun, Arya dengan sopan menolaknya, karena dia sudah sangat menyadari reputasi buruk Kusman sebagai seorang bajingan. Sayangnya, Kusman menolak menerima penolakan tersebut. Seolah ingin membuktikan keburukannya, dia mengulurkan tangan dengan maksud mencengkeram pipi Arya. Akan tetapi, sebelum Kusman dapat menyentuhnya, Tama melompat dan langsung menggigit tangannya dengan erat. Kusman menjerit kesakitan sambil memukul-mukul dengan liar, tetapi Tama tetap tidak melepaskan gigitannya. Ketika Kusman akhirnya berhasil melepaskan Tama, kucing itu dengan cekatan mendarat di wajahnya, mencakarnya, lalu melompat kembali ke dada Arya. Marah dan terhina, Kusman meraih pedangnya dengan niat menyerang Tama. Namun, sebelum dia sempat mengayunkan pedangnya, Master Guild, Arnold Holzwilzenegger, yang akrab dipanggil Arnold, menghentikan tindakannya. Arnold meraih pedang Kusman di tengah tarikan dan memperingatkannya bahwa Guild memiliki aturan ketat yang melarang penggunaan senjata untuk alasan-alasan sepele, seperti melawan seekor kucing. Dia juga menegaskan bahwa jika Kusman tetap melanjutkan tindakannya, akan ada konsekuensi serius.
Menyadari bahwa dia tidak mampu melawan otoritas Arnold, Kusman dengan enggan mundur dan keluar dari guild. Setelah kejadian itu, Arya mengucapkan terima kasih kepada Arnold atas bantuannya. Namun, Arnold menganggap itu bukan hal besar dan justru memuji Tama karena telah membela Arya dengan berani. Setelah itu, Arya menuju meja resepsionis untuk menyelesaikan kuesnya. Arnold mendokumentasikan telinga goblin tersebut secara resmi, sehingga kues itu pun selesai. Setelah urusannya selesai, Arya duduk di salah satu meja untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama Tama. Semuanya tampak baik-baik saja saat Arya menggelitik perut Tama. Namun, suasana hatinya berubah ketika jari-jarinya tanpa sengaja menyentuh area yang lebih sensitif. Sebagai seorang elf dengan sedikit sisi nakal, Arya tampak terlalu menikmati situasi tersebut. Beberapa saat kemudian, Arya bersiap untuk mandi dan bersikeras membawa Tama bersamanya. Meskipun Tama, yang masih memegang teguh kehormatannya sebagai mantan kesatria, menolak untuk masuk ke kamar mandi wanita, Arya memiliki rencana lain. Akibatnya, meski Tama memprotes keras, dia akhirnya tetap masuk ke kamar mandi bersama Arya. Saat mereka berendam, Arya mulai berbicara tentang mimpinya. Dia bercerita kepada Tama bahwa desanya hampir hancur oleh serangan iblis bertahun-tahun lalu. Namun, pedang suci bernama Alisa tiba-tiba muncul dan menyelamatkan semua orang. Oleh karena itu, sejak saat itu, Arya bertekad untuk menjadi sekuat dan sehebat Alisa. Keesokan harinya, Arya pergi ke guild bersama Tama. Saat mereka berjalan melewati kota, Tama memperhatikan betapa penduduk kota sangat menyukai Arya. Mereka menyambutnya dengan hangat, menunjukkan rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Ketika mereka tiba di guild, Arya dengan ceria menyapa Arnold yang berada di meja resepsionis. Namun, ekspresi Arnold berubah serius. Dia memperingatkan Arya bahwa hari itu bukan waktu yang tepat untuk berada di guild dan menyarankannya agar segera pergi. Akan tetapi, sebelum Arya sempat pergi, Kusman muncul di guild dengan sikap puas diri. Dengan suara lantang, Kusman mengumumkan bahwa setelah terluka oleh kucing peliharaan Arya, dia melaporkan kejadian tersebut ke Bar. Sebagai hasilnya, dia berhasil mendapatkan perintah khusus yang menyatakan bahwa kucing peliharaan Arya harus ditidurkan. Mendengar hal tersebut, Arya merasa sangat takut. Meskipun Tama belum lama bersamanya, kucing itu sudah menjadi sangat berharga baginya. Dia tidak tahan memikirkan kehilangan Tama. Oleh karena itu, dengan putus asa, Arya berlutut di hadapan Kusman, memohon agar dia menunjukkan belas kasihan. Namun, Kusman justru tampak senang melihat keputusasaan Arya. Akhirnya, dia mengusulkan sebuah duel. Jika Arya menang, nyawa Tama akan diampuni. Tetapi, jika Kusman menang, Arya harus setuju untuk menikah dengannya. Persyaratan ini sangat tidak adil karena, tidak hanya Kusman memiliki peringkat yang lebih tinggi dari Arya, tetapi taruhannya juga sangat condong ke pihaknya. Namun, tanpa pilihan lain untuk menyelamatkan Tama, Arya dengan enggan setuju. Duel pun dimulai, dan Kusman langsung menendang Arya di samping, membuatnya terkapar. Ketika Arya berusaha bangkit, Kusman dengan sinis memuji kecepatannya sambil mengejek bahwa kecepatan itu tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Menyadari situasi yang semakin genting, Arya pun segera mengganti taktiknya. Dia melancarkan rentetan serangan dengan belatinya, namun jubah anti pisau milik Kusman membuat serangannya menjadi sia-sia. Dengan mudah, Kusman menangkis semua serangan tersebut. Kemudian, Kusman menutup jarak dengan cepat dan terus menyerang menggunakan pedangnya. Arya berjuang keras untuk bertahan, tetapi akhirnya senjatanya berhasil dilucuti. Kini, dia berada dalam posisi yang sangat rentan, sepenuhnya bergantung pada belas kasihan Kusman. Tanpa senjatanya, semua harapan tampak hilang bagi Arya. Di sisi lain, Tama menyaksikan adegan itu dengan hati yang berat. Pikirannya berpacu, mencoba mencari solusi. Jika dia tidak melakukan apa-apa, Arya akan dipaksa menikahi Kusman. Namun, jika dia melangkah maju dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya, semua orang akan mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah seekor monster. Saat Kusman mengangkat pedangnya, siap untuk memberikan pukulan terakhir dan memaksa Arya menyerah, Tama akhirnya membuat keputusan. Untuk melindungi Arya, dia melompat ke depan, tepat di antara pedang dan tubuh Arya. Dengan cepat, Tama mengaktifkan skill tubuh besinya untuk memblokir serangan itu. Kekuatan skill tersebut menghancurkan pedang Kusman menjadi serpihan, membuatnya tertegun. Tidak hanya itu, Tama kemudian melepaskan skill howling yang sangat kuat, mengirim Kusman terlempar jauh ke arah pohon di dekatnya. Secara kebetulan, pedang patah milik Kusman ikut terbang ke arah yang sama, mendarat tepat di bagian sensitif Kusman.
Hasil ini memastikan bahwa hari buruk Kusman berubah menjadi sangat menyedihkan. Kerumunan yang menyaksikan duel tersebut terdiam sesaat, lalu meledak dalam gumaman penuh keterkejutan. Semua orang menyadari bahwa kucing itu baru saja menggunakan keterampilan, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh hewan peliharaan biasa. Tama telah mengantisipasi momen ini, dia tahu tindakannya akan mengungkap rahasianya. Dia sadar bahwa, cepat atau lambat, orang-orang akan menyadari bahwa dia sebenarnya adalah monster. Ketika itu terjadi, dia mungkin akan menjadi target. Namun, meskipun demikian, Tama tidak merasa menyesal. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah melindungi Arya, dan dalam hal itu, dia merasa tindakannya benar. Arnold kemudian mendekati Tama dengan hati-hati, bersama Arya. Keduanya jelas terlihat kagum dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka mulai berdiskusi tentang kemampuan Tama. Namun, alih-alih menyimpulkan bahwa Tama adalah seekor monster, mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa dia pasti seekor kucing unsur, makhluk langka dan ajaib. Tama hampir tidak percaya dengan keberuntungannya. Kesalahpahaman itu membuat rahasianya tetap terjaga. Arnold kemudian dengan tegas menyatakan bahwa Arya adalah pemenang duel. Dengan masalah yang telah terselesaikan, semuanya kembali normal, atau setidaknya, senormal kehidupan seekor kucing super kuat yang memiliki bantal paling legendaris dan nyaman di dunia. Esokan paginya, Arya mencoba memeluk Tama dari tempat tidur. Namun, anak kucing yang gemar bermain itu memilih menggigit telinganya dengan cara yang membuat Arya kebingungan sekaligus tersipu tak terkendali. Sebagai mantan kesatria terhormat, Tama segera memutuskan untuk menghentikan tindakan itu sebelum situasinya menjadi lebih canggung. Oleh karena itu, ia melompat turun dari tempat tidur untuk pergi. Namun, Arya terus memanggilnya dengan nada suara yang penuh kerinduan, yang justru membuat Tama semakin bingung. Tak lama kemudian, Arya memutuskan untuk membawa Tama ke Pandai Besi guna menemui temannya, Vulkan. Ketika mereka tiba, perhatian Vulkan langsung tertuju pada Tama, yang tampak begitu menggemaskan sehingga sulit mengalihkan pandangannya. Sementara itu, Arya mulai menceritakan kisah tentang Tama. Mendengar cerita tersebut, Vulkan dengan penuh semangat meminta izin untuk menggendongnya. Tama tampak senang saat Vulkan mengangkatnya sambil memuji kelucuannya. Namun, Arya segera mengalihkan pembicaraan ke tujuan utama kunjungan mereka, yaitu meminta Vulkan untuk membuatkan baju besi untuk Tama. Mendengar permintaan itu, Vulkan sangat antusias dan menyambut ide tersebut dengan semangat. Ia senang bisa mengerjakan sesuatu yang begitu unik dan menawan. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, ia langsung mulai mengukur Tama dan berjanji kepada Arya bahwa ia akan menciptakan baju besi yang sempurna. Sementara Vulkan sibuk bekerja, Arya membungkuk untuk berbisik kepada Tama. Ia menanyakan apakah Tama siap untuk berpetualang. Dengan penuh semangat, Tama mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Ekornya bergoyang penuh antusiasme, sementara Arya dan Tama mulai menyusun rencana bersama. Di sisi lain, Vulkan, yang sangat fokus pada tugasnya, memperlakukan pembuatan armor itu seperti misi penting dalam hidupnya. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, ia dengan bangga menunjukkan hasil karyanya. Armor itu adalah mahakarya, tampak indah sekaligus sangat pas untuk Tama. Namun, meskipun armor tersebut berhasil dibuat, Vulkan mengakui bahwa ia masih menghadapi masalah lain, yaitu pedang milik Arya. Meskipun sudah ditempa ulang lebih dari 100 kali, ia belum berhasil membuat pedang itu lebih ringan. Hal ini membuat Arya kesulitan untuk menggunakannya secara efektif selama pencarian mereka. Setelah berpikir sejenak, Vulkan kemudian menyarankan agar mereka membentuk kelompok sementara. Dengan cara ini, ia dapat mengamati gerakan Arya dan mempelajari cara Arya mengayunkan pedang, sehingga ia bisa lebih memahami masalah tersebut. Pada hari itu, mereka mulai menjelajahi ruang bawah tanah. Vulkan menunjukkan kehebatannya dengan cepat menghancurkan goblin-goblin yang menghalangi jalan mereka. Di sisi lain, Tama tampak kagum pada keberanian dan kekuatan Vulkan. Kemampuan Vulkan semakin terbukti saat ia berhasil memblokir serangan bola api dari salah satu monster, menggunakan bakat pandai besinya untuk melindungi kelompok. Vulkan kemudian menjelaskan bahwa kekuatannya memungkinkan ia membungkus armornya dengan elemen berbeda, sehingga membuatnya sangat serbaguna dalam pertempuran. Setelah jalan bersih dari musuh, Vulkan memberikan kesempatan kepada Arya untuk maju. Tantangan berikutnya ternyata adalah seekor orc besar yang tampak menjijikkan sekaligus menakutkan. Meskipun begitu, Arya tetap menyerang dengan keberanian penuh. Ia menggunakan keterampilan akselerasinya untuk mencoba mendaratkan serangan. Namun, orc tersebut dengan tangkas memblokir serangannya. Melihat situasi tersebut, Tama segera melesat ke udara dan mengaktifkan teknik tubuh besinya.
Ia berhasil melindungi Arya dari serangan yang datang, sekaligus mengalihkan perhatian orc itu cukup lama. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, Arya melancarkan serangan yang tepat sasaran, berhasil mengalahkan orc itu dalam satu tebasan yang menentukan. Setelah pertarungan selesai, Vulkan mengamati setiap gerakan Arya dengan seksama dan menyadari bahwa gerakannya cenderung terlalu panjang. Namun, Arya, yang merasa tidak puas dengan penampilannya, kemudian meminta tantangan yang lebih berat kepada Vulkan. Ia bertekad untuk menguji batas kemampuannya dan menjadi lebih kuat. Kagum akan tekad Arya, Vulkan akhirnya menyarankan mereka untuk melanjutkan ke lantai berikutnya, di mana tantangan yang lebih besar telah menanti mereka. Di depan, saat turun lebih jauh, tim akhirnya bertemu dengan segerombolan roper mesum berlendir. Bukannya menghadapi binatang besar, Tama langsung merasa cemas karena ia takut makhluk berlendir ini akan mencengkeram majikannya dari segala sudut dengan sulur-sulur mereka. Oleh sebab itu, ia memperingatkan Arya untuk bertindak cerdas dan menghindari cengkeraman lengket mereka dengan cara apapun. Setelah mendengar peringatan Tama, Arya segera menyerang dengan kecepatan akselerasinya. Namun, kecepatan para roper membuat mereka menjadi lawan yang tangguh. Serangannya gagal mengenai tubuh mereka, dan salah satu roper bahkan berhasil menghancurkan pedang beratnya, membuat Arya tak berdaya. Ketika Arya hampir dijerat oleh sulur roper, Vulkan dengan sigap melemparkan sebuah pisau ke arahnya. Arya menangkap pisau itu di udara dan, dengan cepat, mengarahkannya ke inti roper, membunuhnya dalam satu gerakan yang presisi. Dengan tekad baru, Arya berputar untuk menghadapi Slime berikutnya. Sementara itu, Vulkan terus mengamati gaya bertarung Arya dan segera menyimpulkan bahwa kekuatan sejati Arya terletak pada penggunaan senjata pendek, bukan pedang panjang dan beratnya. Dalam waktu singkat, Arya berhasil mengiris bagian tubuh monster itu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Vulkan benar-benar tercengang. Ia selalu tahu bahwa Arya memiliki keterampilan, tetapi ia tidak menyangka bahwa tingkat kecepatan dan efisiensinya begitu luar biasa. Setelah monster kedua berhasil dikalahkan dan mereka berpikir pertempuran telah usai, makhluk itu tiba-tiba memercikkan lendirnya ke seluruh area. Lendir itu melapisi tubuh Arya dari kepala hingga kaki, sambil makhluk tersebut menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Merasa jijik, Arya dengan tegas menyatakan bahwa hanya Tama yang memiliki izin untuk melakukan sesuatu seperti itu kepadanya. Karena kemarahan Arya memuncak, ia segera melenyapkan makhluk itu dengan satu gerakan yang menghancurkan. Kali ini, ia memotongnya menjadi begitu banyak bagian sehingga tidak ada kesempatan untuk beregenerasi. Setelah pertempuran selesai, Vulkan dan Tama segera bergegas memberi selamat kepadanya atas keterampilannya yang luar biasa. Namun, saat Vulkan bergerak lebih dekat untuk menguji, Tama, anak kucing nakal itu, berhenti di tengah jalan. Ia diam-diam mencuri sedikit bagian dari monster yang mati untuk menyerap keterampilannya, yang nantinya akan digunakan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Arya, yang masih diliputi amarah, terus melampiaskan kekesalannya pada sisa-sisa roper yang berani menyiramkan cairan menjijikkan kepadanya. Tanpa henti, ia menusuk tubuh monster itu yang sudah terluka parah, sambil menggumamkan kata-kata balas dendam. Tama, yang menyaksikan dari kejauhan, hanya bisa terdiam sambil bertanya-tanya apakah Arya sedikit berlebihan setelah pembantaian itu. Setelah pertempuran yang melelahkan, Arya mulai terbuka kepada Vulkan. Ia berbagi cerita tentang motivasinya menggunakan pedang panjang. Ia mengingat saat bertemu dengan seorang kesatria pedang suci di masa kecilnya, sosok yang menjadi idolanya dan menginspirasinya untuk memilih senjata tersebut. Meskipun pedang panjang sebenarnya tidak cocok dengan gaya bertarung alaminya, Arya tetap mendedikasikan bertahun-tahun untuk menguasainya demi meniru pahlawannya. Namun, dengan kesadaran barunya bahwa belati lebih sesuai dengan keterampilannya, Arya akhirnya memutuskan untuk merangkul kekuatan barunya ini. Tama, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, menawarkan dukungannya. Ia meyakinkan Arya bahwa perubahan ini hanya akan membuatnya lebih kuat. Melihat pertumbuhan Arya, Vulkan pun mengusulkan untuk melanjutkan perjalanan ke lantai bawah tanah yang lebih dalam. Ia yakin bahwa dengan belatinya, Arya mampu menghadapi tantangan yang ada. Namun, sebelum bergerak maju, mereka memutuskan untuk beristirahat di dekat batu filsuf, sebuah artefak langka yang mampu mengusir monster di sekitarnya. Saat mereka beristirahat, Arya menatap batu itu dengan diam. Pandangan tersebut memicu gelombang kenangan menyakitkan dari masa kecilnya, ketika rumahnya diserang oleh ras iblis. Karena tenggelam dalam pikirannya, ia hampir tidak menyadari ekspresi khawatir yang ditunjukkan oleh Vulkan. Namun, ketika Vulkan dengan lembut bertanya apakah ada yang salah, Arya segera mengalihkan perhatian dengan mengganti topik pembicaraan. Sementara kelompok itu beristirahat,
Tama terlihat bermain air di sebuah kolam dengan riang, menikmati dirinya sendiri. Melihat Tama yang begitu santai, Arya memutuskan untuk ikut bergabung. Ia melepaskan armornya, memberikan Tama pandangan yang jelas tentang tubuhnya yang ringan. Vulkan kemudian segera ikut bergabung, dan mereka bertiga berenang bersama, menikmati momen kebersamaan mereka. Tetapi, saat Tama berenang, ia berusaha keras untuk fokus pada apapun, kecuali dokumen rahasia mereka yang tampaknya terekspos selama waktu senggang mereka. Sementara itu, Arya dengan santai bertanya kepada Vulkan tentang bagaimana biasanya kelompok petualang menjelajahi penjara bawah tanah. Tanpa sengaja, ia menyentuh topik yang sensitif. Vulkan kemudian mengakui bahwa kelompoknya dulu bubar setelah 2 anggota jatuh cinta, dan salah satu anggotanya hamil. Akibatnya, pasangan tersebut memutuskan untuk menetap, meninggalkan hari-hari petualangan mereka di belakang. Percakapan tersebut kemudian mengambil arah yang aneh ketika Vulkan menyebutkan bahwa kucing elemental, seperti Tama, dikenal karena kecenderungannya terhadap sifat tamak dan persilangan. Selain itu, Vulkan bahkan merenungkan apa yang mungkin terjadi jika Tama tumbuh lebih besar dan memasuki musim panas yang serius. Arya, secara mengejutkan, menganggap ide itu menarik. Dengan antusias, ia mendorong Tama untuk tumbuh lebih cepat agar ia bisa memiliki anak kucing yang lucu dan menggemaskan. Pikiran tersebut membuat Tama diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, kegilaan macam apa ini? Setelah waktu istirahat mereka selesai, kelompok tersebut pun melanjutkan perjalanan ke lantai bawah tanah berikutnya, di mana mereka bertemu dengan Minotaur yang ganas. Tidak seperti Goblin dan Roper dari sebelumnya, makhluk ini adalah lawan yang jauh lebih tangguh. Arya mendekati Minotaur dengan hati-hati, lalu mempercepat gerakannya dan mengeksekusi teknik tebasan angin puyuh. Namun, serangannya hampir tidak menggores kulit tebal Minotaur, sehingga membuatnya terkejut dan terguncang. Melihat situasi itu, Vulkan segera melangkah maju, memberikan dorongan kepada Arya untuk membantunya mendapatkan kembali ketenangannya. Karena termotivasi oleh dukungan Vulkan, Arya kembali memfokuskan dirinya, lalu meluncurkan serangkaian serangan yang lebih cepat dan lebih agresif. Akibatnya, Minotaur yang kewalahan oleh kecepatannya mulai mengayunkan senjata besarnya dengan liar. Salah satu ayunan senjata tersebut menghantam langit-langit, menyebabkan runtuhan batu besar jatuh sangat dekat dengan Vulkan. Melihat hal itu, Tama dengan cepat bergerak, menggunakan keterampilan melolongnya untuk menangkis batu-batu besar yang jatuh, sehingga berhasil menyelamatkan Vulkan tepat pada waktunya. Terinspirasi oleh keberanian Tama, Arya melihat celah pada pertahanan Minotaur. Dengan serangan yang kuat, ia langsung menghantam dada Minotaur, menjatuhkannya untuk selamanya. Saat Tama bersorak atas kemenangan Arya yang diperoleh dengan susah payah, Vulkan berdiri kagum, mengagumi kekuatan dan keberanian kucing kecil itu. Sambil berpikir, Vulkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa Tama benar-benar kucing jantan yang sangat kuat. Setelah kembali ke Guild Petualang, Arya, Vulkan, dan Tama membawa jarahan yang mereka kumpulkan dari penjara bawah tanah. Selanjutnya, mereka mendekati Arnold, yang memeriksa tanda-tanda luka dalam pada sisa-sisa tubuh Minotaur. Dengan rasa ingin tahu, Arnold bertanya siapa yang berhasil menimbulkan kerusakan besar seperti itu. Dengan senyum bangga, Vulkan mengungkapkan bahwa luka tersebut adalah hasil dari keterampilan baru Arya. Arnold, yang mengingat betapa lemahnya Arya saat pertama kali tiba di kota, memuji pertumbuhan dan kerja kerasnya. Karena tersanjung oleh pujian tersebut, Arya berterima kasih kepada Arnold, merasakan rasa pencapaian yang mendalam. Dengan hasil rampasan di tangan, trio tersebut kemudian menuju restoran lokal untuk merayakan petualangan sukses mereka. Di restoran, Vulkan tidak membuang waktu untuk menikmati makanan dan minuman dalam jumlah besar. Oleh karena itu, tindakannya membuat Tama terkesan, yang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Vulkan sebenarnya seorang peminum berat. Arya kemudian mengambil kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Vulkan atas dukungannya selama penyerbuan, sambil mengakui betapa menyenangkannya bekerja bersama. Vulkan, yang berbagi sentimen yang sama, memamerkan ramuan obat langka yang dia kumpulkan di ruang bawah tanah sebagai kenang-kenangan. Percakapan yang hidup itu membuat Tama bernostalgia, mengingatkannya pada kehidupan sebelumnya sebagai seorang petualang, ketika ia memiliki teman untuk berbagi momen seperti itu. Namun, Tama mengakui bahwa kehidupan saat ini tidaklah buruk. Menjadi hewan peliharaan yang dimanjakan oleh peri cantik adalah mimpi yang hanya sedikit orang yang akan menolaknya. Ketika ikatan mereka semakin kuat, Vulkan mengusulkan pembentukan kelompok petualang resmi. Arya, yang terkejut sekaligus tersanjung, terlalu malu untuk memberikan jawaban. Melihat keraguannya,
Tama dengan lembut menggigit tangan Arya dan meletakkannya di atas tangan Vulkan, secara efektif menyegel perjanjian atas nama Arya. Kelompok itu kemudian bersorak gembira, merayakan kemitraan baru mereka, dan memutuskan untuk memesan lebih banyak minuman serta menjadikan malam itu kenangan yang tak terlupakan. Namun, larut malam, Tama menemukan dirinya terjebak di antara Arya dan Vulkan. Situasi tersebut, ditambah udara yang dingin, membuatnya sulit tidur, terutama ketika ia mendengar Arya bergumam dalam tidurnya, menyebutkan sesuatu tentang berharap Tama tidak menjadi terlalu kasar. Dengan curiga dan sedikit bingung, Tama mencoba untuk tetap tenang. Saat memeriksa statistiknya, ia terkejut mengetahui bahwa dirinya memenuhi syarat untuk berevolusi. Namun, evolusi tersebut dapat mengubahnya menjadi behemoth besar, yang berpotensi mengakhiri hidupnya saat ini bersama Arya dan Vulkan. Oleh karena itu, memilih kesetiaan daripada kekuasaan, Tama memutuskan untuk tetap menjadi hewan peliharaan mereka yang disayangi dan dapat diandalkan. Keesokan paginya, saat berjalan melalui kota, Arya dan Tama bertemu dengan dua preman yang sedang menghajar seorang gadis kecil, menuduhnya sebagai pencopet. Arya segera turun tangan, dan ketika para preman melihat kucing elemental miliknya, mereka segera berhamburan, menghindari konflik. Arya kemudian menghibur gadis itu dan mengetahui bahwa ia adalah seorang yatim piatu. Dengan penuh empati, ia membawanya ke gereja lokal, di mana para biarawati merawat anak-anak lain. Mendengarkan percakapan penuh kasih antara Arya dan para biarawati, Tama dipenuhi dengan kekaguman atas kebaikan tuannya, lalu bersumpah untuk mendukungnya lebih dari sebelumnya. Malam itu, Arnold memanggil Arya ke Serikat Petualang untuk memberinya ucapan selamat karena telah dipromosikan ke peringkat C. Sebagai pengakuan atas kerja kerasnya, Arnold memberinya liontin peringkat baru yang berkilau. Namun, perayaan tersebut terganggu oleh keributan di papan pencarian. Arnold kemudian menjelaskan bahwa orang-orang telah hilang di kota Renal terdekat, dengan bisikan tentang iblis yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mendengar itu, tekad Arya menguat. Didorong oleh dendamnya terhadap iblis, ia dengan penuh semangat meminta informasi lebih lanjut dan menyatakan niatnya untuk menerima misi darurat tersebut tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar rincian kasus tersebut, Arya segera mendesak Arnold untuk memberikan setiap detail yang dia ketahui. Sementara itu, Vulkan merasa tidak nyaman dengan keinginan Arya untuk memimpin, karena dia meragukan kemampuannya. Namun, Arya yang teguh tetap bertekad untuk bertindak sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Terpikat oleh tekadnya, Vulkan akhirnya menawarkan bantuannya. Di sisi lain, Arnold mengamati bahwa, dalam keadaan seperti ini, sebuah perusahaan tentara bayaran mungkin akan segera merekrut mereka berdua. Pada saat itu juga, seorang pemuda berjubah tiba-tiba memasuki guild. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Cedric Ruin, dan para petualang segera mengenalinya sebagai putra tertua Duke yang terkenal karena keahliannya dalam mengelola labirin. Cedric menyapa Vulkan dengan hangat dan meyakinkannya bahwa mereka akan segera bertarung bersama. Sementara itu, Tama tiba-tiba teringat Cedric dari perang besar yang disebut Ragnarok, ketika umat manusia berperang melawan iblis. Meskipun pada awalnya mengalami kekalahan besar, kemenangan akhirnya diraih berkat seorang anak laki-laki luar biasa, yaitu seorang penyihir agung yang memimpin mereka menuju kemenangan dan kemudian memperoleh status sebagai pahlawan legendaris. Di tengah kegembiraan tersebut, Arya mulai merasa khawatir bahwa kelompok mereka terlalu kecil untuk menghadapi ancaman sebesar itu. Arnold, yang terpikat oleh pesona Cedric, berusaha meyakinkan Arya dengan mengatakan bahwa Cedric mampu membuat siapapun kagum. Ketika Arya memeluk Cedric dengan penuh kasih sayang, Arnold memperingatkannya agar tidak menunjukkan perhatian seperti itu di depan umum. Dengan penasaran, Arya kemudian bertanya apakah Cedric dan Arnold adalah pasangan. Vulkan pun mengonfirmasi hal itu, yang membuat Tama kebingungan namun tetap diam. Ketika mereka kembali ke rumah, Tama melihat kegelisahan yang dirasakan tuannya. Hal itu, menurutnya, bisa dimengerti, mengingat bahaya besar yang harus mereka hadapi dalam perjalanan bersama sang pahlawan. Si kucing, Tama, mencoba menghibur Arya dengan menjilati wajahnya. Arya membalas dengan mencium Tama. Terkejut dengan pertukaran itu, Tama segera kembali fokus saat kelompok mereka bersiap untuk berangkat. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan sekutu baru, Denny, seorang pria berambut perak, Howard, monster humanoid berambut merah menyala, Kenny, dan Marietta. Ketika bertemu mereka, Arya memperkenalkan Tama, yang dengan cepat memenangkan hati semua orang dengan kelucuannya yang tak tertahankan. Bahkan, Marietta bergiliran menggendongnya. Namun, perjalanan damai mereka mendadak terhenti ketika sekelompok orc tiba-tiba menghadang jalan mereka.
Cedric segera memanggil Danny untuk menangani ancaman tersebut. Dengan mudah, para pendekar pedang mengalahkan para orc tanpa usaha yang berarti. Melihat hal itu, Vulcan, yang penasaran, bertanya tentang kemampuan Danny. Kenny menjelaskan bahwa Danny bahkan belum menggunakan kekuatan luar biasa dari pahlawan Ragnarok. Tama, yang terpesona oleh kekuatan Danny, merasa tidak sabar menantikan kesempatan untuk bertarung bersamanya. Ketika malam tiba, mereka akhirnya mencapai kota Renal. Penduduk kota, yang merasa sangat bersyukur, menyambut Cedric dan kelompoknya dengan hangat. Salah seorang penduduk kemudian mengungkapkan bahwa banyak warga desa telah menghilang secara misterius, termasuk tim pencari yang hilang di reruntuhan. Selain itu, seorang gadis juga telah diculik pada malam sebelumnya. Pengungkapan ini memunculkan kembali kenangan menyakitkan bagi Arya tentang invasi kampung halamannya. Pemimpin desa pun mengungkapkan bahwa ksatria Cedric adalah harapan terakhir mereka. Melihat para prajurit yang kelelahan setelah perjalanan panjang, penduduk desa segera menyiapkan makanan untuk memulihkan tenaga mereka. Kemudian, saat mereka menetap di penginapan, Arya, yang merasa penasaran, bertanya kepada teman-temannya mengapa mereka masing-masing memilih menjadi ksatria. Danny menjelaskan bahwa kemiskinan keluarganya memaksanya untuk bergabung demi membayar hutang. Sementara itu, Howard berbagi cerita serupa, menyebut bahwa dia juga terdesak oleh kondisi keluarga. Kenny menambahkan bahwa dia membutuhkan uang untuk membeli obat bagi saudara perempuannya yang sakit, sedangkan Marietta menjelaskan bahwa dia ingin mencari kebebasan untuk ayahnya yang diperbudak. Mendengarkan kisah-kisah yang menyentuh hati ini, Tama mulai memperhatikan kesedihan yang tersembunyi di balik motivasi mereka. Bahkan, Arya merasa tergerak dan menyesal atas beban berat yang mereka tanggung. Namun, para ksatria tidak merasa malu dengan pilihan hidup mereka karena mereka telah menerima konsekuensinya dan kini sedang mengukir jalan hidup mereka sendiri. Di sisi lain, Cedric mengungkapkan alasan yang sangat berbeda. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tertarik pada cinta atau kewajiban keluarga. Sebagai putra seorang duke, dia bergabung dengan pasukan bukan karena panggilan mulia, tetapi karena dia tidak memiliki tujuan yang lebih besar. Selain itu, dia justru menemukan kegembiraan dalam memburu serta membunuh monster. Keterus-terangannya ini mungkin tidak cocok dengan semua orang, tetapi tidak ada yang berani menantang pandangannya. Setelah makan malam, tiba waktunya untuk mandi. Ketika para gadis bersantai, para lelaki, yang diliputi oleh kenakalan remaja, mencoba menyelinap untuk mengintip. Namun, Tama, yang selalu waspada, berhasil menangkap mereka basah-basah. Dengan teriakan yang lantang, dia membuat Danny dan Howard bergegas kembali ke tempat tinggal mereka dengan wajah penuh rasa malu. Sementara itu, Cedric, yang memperhatikan mereka mundur dengan tergesa-gesa, hanya tersenyum tipis, bertanya-tanya apa yang sebenarnya membuat mereka bertingkah aneh. Keesokan harinya, kelompok itu, yang kini sudah segar kembali, mulai menjelajah lebih dalam ke labirin renal yang gelap dan penuh misteri. Tanpa mereka sadari, ada makhluk jahat yang sedang mengintai setiap langkah mereka. Bagi predator yang mengintai itu, para petualang hanyalah mangsa yang diamati dengan tenang. Oleh karena itu, sambil mempelajari mereka, makhluk tersebut mempersiapkan rencana mematikan yang akan segera dijalankan. Tidak lama kemudian, sekawanan serigala laut menghadang jalan mereka. Howard, yang berperan sebagai tank, segera melangkah maju. Dengan percaya diri, dia mengangkat perisai besarnya sambil mengejek para serigala untuk menarik perhatian mereka. Strateginya terbukti berhasil, karena hal ini menciptakan ruang bagi anggota kelompok lainnya untuk menyerang. Cedric menunjukkan keahliannya dengan permainan pedang yang luar biasa presisi. Sementara itu, Arya melompat ke medan pertempuran dengan penuh semangat, bertekad untuk tidak kalah dari yang lain. Tama, yang mengamati manusia serigala lapis baja di tengah pertempuran, sempat mempertimbangkan untuk melepaskan raungan magis yang kuat. Namun, dia memutuskan untuk menggunakan serangan berbasis air. Dengan akurasi yang luar biasa, dia berhasil menembus satu manusia serigala dan dengan cepat menjatuhkan dua lainnya. Aksi ini membuat seluruh kelompok tertegun. Sementara itu, monster yang bersembunyi di balik bayangan terkejut melihat betapa cepat serigala-serigalanya dikalahkan, terutama oleh Tama yang tampaknya memiliki kekuatan unsur. Meskipun menyadari kekuatan luar biasa dari lawannya, monster itu tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan para penyusup ini maju lebih jauh. Oleh karena itu, dengan tenang, dia membaca situasi dan mulai mempersiapkan langkah berikutnya, entah dengan memanggil lebih banyak senjata atau turun langsung untuk menghadapi mereka. Di tengah kekaguman yang melanda, para pahlawan terpesona oleh kemampuan Tama. Bahkan,
Arya secara terbuka mengungkapkan kekagumannya dan bercanda bahwa dia tidak keberatan jika Tama menjadi lebih kuat darinya. Namun, Tama menahan naluri binatangnya, mengingatkan dirinya bahwa Arya tetaplah tuannya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan suasana mencekam dan berat. Cedric segera mengangkat tangannya, memberi isyarat agar kelompoknya berhenti. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul Beryl Astaroth, sang penguasa labirin. Dengan suara dingin, dia menyatakan bahwa perjalanan mereka akan berakhir di situ. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang iblis yang masih hidup dan menjelaskan bahwa dia berniat membalas dendam atas kerabatnya yang telah dikalahkan oleh manusia. Mendengar itu, Danny, yang tidak bisa menahan emosinya, langsung menuduh Beryl Astaroth menargetkan kota Renal sebagai bagian dari rencana balas dendamnya. Namun, iblis itu menolak tuduhan tersebut dengan mengklaim bahwa kota Renal hanyalah awal dari rencana yang jauh lebih besar. Kemudian, dengan seringai sinis, dia memanggil sekelompok troll untuk menyerang. Menyadari kekuatan lawan, Cedric segera memerintahkan tim untuk berpisah. Akan tetapi, Beryl Astaroth yang sudah mengantisipasi strategi tersebut menyulap dinding pelindung yang memisahkan Tama dari anggota tim lainnya. Selanjutnya, troll-troll itu menyerang Tama, yang dengan sigap membalas serangan tersebut dengan merobek salah satu lengan mereka. Namun, Tama merasa kecewa ketika melihat troll-troll itu beregenerasi hampir seketika. Sementara itu, tim Cedric dikepung dari berbagai arah, sehingga mereka menyadari bahwa satu-satunya harapan mereka adalah mengandalkan Cedric untuk memimpin pelarian. Karena itu, Cedric membuka sarung pedangnya, yang tiba-tiba mulai berdenyut dengan sihir gelap. Dengan tawa jahat, dia menyerang dua troll, mengiris mereka sedemikian rupa hingga mereka benar-benar tidak mampu beregenerasi lagi, sehingga mereka terhapus dari medan perang sepenuhnya. Pada saat yang sama, mata Beryl Astaroth membelalak ketika menyadari sihir terlarang yang dimiliki Cedric. Dia memahami bahwa kemampuan ini hanya pernah digunakan oleh penyihir hebat selama perang Ragnarok. Cedric, dengan senyum geli, menyatakan bahwa situasi ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan baginya. Di sisi lain, Tama mencoba serangan berbasis batu. Namun, para troll hampir tidak terpengaruh oleh serangan tersebut, dan luka-luka mereka sembuh dengan sangat cepat. Menyadari bahaya yang mengancam, Tama mundur sambil memikirkan pilihan-pilihannya. Dia mempertimbangkan apakah dia harus berevolusi menjadi bentuk yang lebih kuat. Akan tetapi, Tama menyadari bahwa berevolusi berarti harus memutuskan ikatan batinnya dengan Arya, yang merupakan pengorbanan besar yang tidak ingin dia lakukan. Oleh karena itu, dengan tekad kuat untuk tetap setia kepada Arya, Tama memutuskan untuk menggunakan api. Dia melepaskan raungan api yang menghanguskan para troll sehingga luka-luka mereka tidak dapat sembuh. Taktik berani ini berhasil, dan troll-troll tersebut akhirnya runtuh. Karena penuh kemarahan, Beryl Astaroth mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ancaman berikutnya. Pada saat itu, Vulkan menyerangnya dengan mengayunkan palu besarnya. Akan tetapi, Beryl Astaroth berhasil menghindar dan menangkis serangan tersebut dengan belatinya. Sambil menyeringai, dia mengejek Vulkan karena ayunan palunya dianggap lamban. Namun, dia terkejut ketika Vulkan dengan cerdik menendang awan debu ke arahnya, sehingga dia kehilangan pandangan untuk sesaat. Melihat kesempatan itu, Arya melesat maju dan menusukkan pedangnya ke dada Beryl Astaroth. Pada awalnya, iblis itu menganggap luka tersebut tidak berarti. Namun, tidak lama kemudian, cahaya memancar dari pedang peri yang digunakan Arya, sehingga memperkuat kerusakan yang diderita Beryl Astaroth. Cahaya itu memaksanya berlutut. Dengan penuh amarah, Beryl Astaroth menyerang balik, sehingga melukai Arya dengan belatinya. Luka itu ternyata lebih dari sekadar luka biasa. Dalam kepanikan, kelompok itu menyerbu ke arah Arya, mencoba menyelamatkannya. Tama, yang khawatir, segera menyadari bahwa senjata Beryl Astaroth mungkin telah dilapisi racun. Namun, sebelum mereka dapat melakukan apapun, Beryl Astaroth yang masih hidup menyeringai dan menyatakan bahwa umat manusia akan hancur ketika kekuatan sejati kembali. Setelah itu, tubuhnya mulai membatu dan akhirnya hancur menjadi debu. Sementara itu, racun menyebar dengan cepat ke tubuh Arya. Cedric memeriksanya dan, dengan nada muram, menyatakan bahwa itu adalah racun naga, sebuah racun yang sangat mematikan dan biasanya fatal dalam waktu 1,5 hari. Howard mencoba menekan luka itu dengan perisainya untuk memperlambat penyebarannya, sedangkan kelompok itu bergegas kembali ke kota Renal. Sesampainya di kota, dokter setempat mengonfirmasi ketakutan mereka. Racun naga memang mematikan, kecuali jika mereka dapat menemukan mata naga bumi, satu-satunya penawar yang ada. Karena putus asa untuk menyelamatkan Arya,
tim mulai berdebat tentang kemungkinan berburu naga tersebut. Namun, Cedric dengan tegas menolak usulan itu, dengan alasan bahwa waktu mereka sangat terbatas. Ketika rasa sakit Arya semakin parah, Tama diliputi rasa bersalah dan keputusasaan. Dia melompat keluar dari jendela penginapan, membawa kenangan tentang bagaimana Arya pernah menyelamatkan hidupnya. Kenangan itu membanjiri pikirannya, sehingga Tama bersumpah untuk membalas budi, meskipun harus mengorbankan segalanya. Dengan tekad bulat, dia berlari menuju reruntuhan tempat dia pernah dilahirkan kembali sebagai kucing unsur. Di sana, Tama bersiap menghadapi naga bumi, makhluk yang sama yang pernah hampir merenggut nyawanya. Naga itu terkejut melihat Tama kembali. Dengan cibiran, dia mengejek Tama karena telah melarikan diri dari pertemuan terakhir mereka. Namun, kali ini, Tama tidak gentar. Dia tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menghadapi ancaman tersebut. Oleh karena itu, dengan berat hati, Tama akhirnya membuat keputusan besar. Dia memilih untuk berevolusi menjadi behemoth penuh, sepenuhnya merangkul kekuatan pamungkasnya demi menyelamatkan Arya. Tama, sekarang dalam bentuk kolosalnya, memerintah api yang berkeliaran dengan marah ke arah naga di bawah monster itu. Namun, naga itu terlalu cepat, sehingga menerjang ke depan, melepaskan semburan apinya sendiri, dan menancapkan giginya ke tenggorokan Tama. Pupil mata Tama bergetar karena kesakitan, tetapi ini semua adalah bagian dari rencananya yang rumit. Dia tahu bahwa naga itu akan lengah seperti orang bodoh begitu dia membiarkannya menyerang. Saat naga menggigit, Tama membalas dengan mencambuk keluar api edge-nya dan mengarahkannya ke matanya, meletuskannya seperti balon air. Akhirnya, naga itu jatuh dalam kekalahan, tetapi mana Tama mengering, yang membuatnya kembali ke bentuk bola bulunya yang kecil. Tidak ada waktu untuk memikirkan evolusinya yang menyedihkan, karena dia harus segera menyerahkan mata naga kepada tuannya. Jadi, dengan cepat, dia menyimpan mata naga itu dalam inventarisnya, membentangkan sayapnya yang seperti kelelawar, dan terbang untuk mengirimkannya ke Arya di rumah mereka. Sementara itu, Arya terbaring terluka, berjuang untuk bertahan hidup. Vulkan duduk di sampingnya dengan air mata di matanya, sementara kelompok lainnya menyaksikan adegan memilukan itu dalam diam. Tiba-tiba, suara keras di luar mengejutkan semua orang. Cedric dan Denny bergegas keluar untuk menemukan mayat naga bumi dan Tama tergeletak di atas naga berdarah. Cedric berteriak bahwa tidak ada waktu untuk rincian, memerintahkan semua orang untuk meraih mata naga dan segera menyembuhkan Arya. Saat mereka sibuk, Tama diam-diam berdoa untuk Arya, tanpa menyadari bahwa dia terjebak dalam mimpi buruk yang dalam. Dalam mimpinya, Arya melihat desanya terbakar oleh kehancuran pada usia 13 tahun. Rumahnya diserang oleh iblis yang memburu batu bertuah dan tanpa ampun membunuh siapapun yang mereka temui di jalan mereka. Kemudian, kita melihat Arya muda dalam terornya, berusaha lari, tetapi tersandung pada iblis dan sangat ketakutan hingga tubuhnya menggigil. Tepat ketika dia pikir semua harapan telah hilang, kucing elemental seperti Tama muncul dan menyelamatkan hidupnya. Arya kemudian tersentak, membangunkan ingatannya yang sudah lama terpendam. Masa lalu masih segar dalam ingatannya, dan akhirnya dia mengerti mengapa dia selalu mencintai kucing. Matanya kemudian tertuju pada Tama yang meringkuk di sampingnya, dan dia merasakan gelombang rasa terima kasih. Keesokan paginya, semua orang sangat gembira melihat daerah itu terlihat lebih baik. Arnold, yang diliputi emosi, mulai menangis tak terkendali setelah berhasil keluar dari bahaya. Meskipun racunnya masih tertinggal di dalam tubuhnya, Arya harus menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk membantunya pulih sepenuhnya. Malam itu, Tama berpetualang ke hutan untuk mencari monster, menguji keterampilannya. Sejak pertempurannya dengan naga bumi, dia telah bergulat dengan cara kerja bentuk evolusi ini. Dia menyadari bahwa bentuk kolosalnya telah menghilang, tetapi sebagai gantinya, dia telah memperoleh kemampuan baru dari naga yang dilihatnya, Minotaur. Tama memutuskan untuk melatih cakar naga dan taring naga yang baru diperolehnya, kemudian dengan cepat mengalahkan monster itu dalam hitungan detik. Tama terkejut dengan seberapa kuat dia telah menjadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki ringan menarik perhatian Tama dari kegelapan. Seorang gadis dengan pakaian compang camping dan fitur ramping melangkah ke arahnya. Aura gadis itu terasa meresahkan, dan yang aneh adalah bagaimana dia langsung memanggil Tama dengan suara yang kuat, seolah-olah dia mengenalnya. Yang lebih menyeramkan adalah bagaimana dia mencuri salah satu bagian baju besi Tama, seolah-olah dia telah memburunya. Wanita itu kemudian menuntut untuk mengetahui mengapa Tama berada dalam bentuk verbalnya, lalu menjadi gila, berteriak tentang tubuhnya yang kuat, dan mencoba untuk menangkapnya. Tama, ketakutan,
menjerit dan berlari cepat menuju lubang kecil, nyaris menghindari tangannya yang mencengkeram. Perilaku itu benar-benar membuatnya takut. Meskipun dia berhasil melarikan diri, Tama kemudian kembali ke Arya yang tertidur nyenyak, meringkuk dalam pelukannya untuk kenyamanan, masih terguncang oleh pertemuan itu. Saat Arya tertidur, Tama tidak bisa mengusir perasaan bahwa wanita gila itu tampak familiar. Keesokan harinya, Arya menyapa Tama dengan pakaian linen lucu yang dihiasi rumbai, membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Keduanya kemudian keluar untuk piknik, dan Arya menyiapkan makanan ringan sambil memberikan beberapa buah beri untuk Tama dimakan saat mereka bersantai. Sambil bersantai, Arya membawa naga bumi, mengingat bagaimana mereka menemukan Tama yang terluka di dekat mayat naga itu. Kemudian, Arya berbagi lebih banyak cerita tentang masa lalunya dan bertanya kepada Tama apakah dia ingat cerita yang sebelumnya dia ceritakan. Arya menceritakan tentang serangan iblis di desa Luminers, ketika seekor kucing elemental menyelamatkan hidupnya. Desa tersebut akhirnya diselamatkan oleh seorang pendekar pedang suci yang mengalahkan iblis seorang diri. Pada hari itu, Arya bersumpah untuk menjadi prajurit yang kuat, meninggalkan ibunya dan keluarganya dengan janji untuk kembali lebih kuat. Namun, saat berbicara, suara Arya bergetar, dan dia mengakui bahwa dia merasa seperti selalu diselamatkan, baik oleh kelompok Vulkan maupun dirinya sendiri. Air mata mulai terbentuk di matanya saat dia mengakui bahwa meskipun dia berjanji untuk melindungi kawan-kawan dan orang-orang yang dia cintai, rasanya seperti dialah yang selalu membutuhkan perlindungan. Tama, yang memahami perasaan Arya, kemudian dengan cepat melompat berdiri dan menghiburnya. Tama menyeka air mata Arya dan memberi isyarat agar Arya tidak merasa sedih, karena bagaimanapun juga, dia telah mengalahkan Baril Astaroth seorang diri dan pantas mendapatkan pujian. Kemudian, Arya dan Tama mengunjungi Vulkan, yang mengungkapkan bahwa baju sirah yang mereka pesan sudah siap. Arya telah mendapatkan banyak uang sebagai hadiah karena mengalahkan Baril Astaroth, dan dia juga menjual jarahan dari troll yang dikalahkan Tama untuk mendapatkan uang tambahan. Semua uang itu akhirnya diinvestasikan untuk membeli armor berkualitas tinggi, meskipun harganya cukup mahal. Namun, Vulkan bersikeras bahwa keselamatan Arya tak ternilai harganya. Armor baru itu lucu dan praktis, dan Arya tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia melompat-lompat dengan kegembiraan, merasa betapa ringan dan nyamannya armor itu. Vulkan kemudian menjelaskan setiap detail pengerjaannya, sementara Tama hanya diam, mengagumi betapa kerennya armor itu. Tuannya melihat pakaian perangnya dengan senang. Setelah itu, ketiganya memutuskan untuk melakukan perjalanan dan menguji baju sirah tersebut dalam aksi. Ketika mereka memasuki terowongan, suasana menjadi tegang karena sudah lama sejak Arya berkelana ke tempat seperti itu. Tama kemudian melompat dari bahu Arya dan menggunakan berkat Raja Singanya untuk memberikan perlawanan terhadap api dan es, sebuah gerakan yang membuat Arya terpesona. Betapa menggemaskannya. Tak lama kemudian, kelompok itu bertemu dengan seorang raksasa, dan Arya tanpa ragu menyerang ke depan dengan kecepatan kilat yang mengejutkan bahkan Vulkan, karena dia tidak menggunakan keahliannya. Dengan satu pukulan yang tepat, Arya memenggal kepala makhluk itu, sehingga tidak memberi kesempatan bagi raksasa itu untuk membalas serangan. Arya merayakan keberhasilannya dengan memuji baju sirah dan pisau bulan tajamnya. Namun, kegembiraan mereka hanya bertahan sebentar. Tama tiba-tiba membeku, merasakan kehadiran yang meresahkan di dekatnya. Keluar dari kegelapan, muncullah seorang wanita menyeramkan yang bergumam tentang takdir dan pencariannya untuk menemukan Tama. Arya, yang kebingungan, bertanya apakah dia seorang petualang yang hilang akibat kehancuran. Namun, wanita itu menyangkal mengetahui tempat seperti itu. Sebaliknya, dia menyatakan dirinya sendiri yang lahir dari kegelapan dan mencoba meraih Tama dengan putus asa. Vulkan berspekulasi bahwa wanita tersebut mungkin mengalami amnesia, tetapi omelannya semakin aneh. Dia mulai mengungkapkan rahasia yang lebih baik disimpan, bahkan mengejutkan semua orang dengan menuntut agar Tama menghamilinya. Meskipun begitu, Arya tetap tenang dan menimbangnya dengan tegas, menyatakan bahwa Tama hanyalah anak kucing kecil. Tama menjadi ngeri dan bersembunyi dalam pelukan Arya demi keselamatan, karena dia melihat wanita itu semakin marah dan menuduh Arya telah menjinakkan Tama dan menculiknya. Meskipun interaksi itu sangat aneh, Arya tetap berbelas kasih dan mengundang wanita itu untuk bergabung dengan kelompok mereka. Arya percaya bahwa itu lebih aman daripada meninggalkannya sendirian, di mana dia mungkin berakhir sebagai budak atau di tempat yang lebih buruk. Arya meyakinkan Tama bahwa dia akan dilindungi, dan wanita itu dengan enggan setuju, melihat ini sebagai kesempatan terbaik untuk tetap dekat dengan Tama. Dalam perjalanan kembali, Arya memutuskan untuk memberi wanita itu nama
Gadis tersebut tidak terlalu peduli, tetapi Arya menunjuk ke sebuah bintang dan menyarankan untuk memanggilnya Stella, mengatakan bahwa itu artinya cantik dalam bahasa tanah airnya. Lihat saja, bahkan Tama menyukai nama itu. Wanita itu akhirnya setuju untuk diberi nama Stella. Begitu sampai di rumah, mereka memberikan tugas berat untuk memandikan Stella. Dia bertanya dengan tidak sabar berapa lama waktu yang dibutuhkan, namun Arya bertekad untuk menggosoknya hingga bersih. Setelah selesai, Stella merasa luar biasa dan melompat kegirangan melihat sepotong batu yang digunakan untuk membersihkan Vulkan. Namun, Vulkan mengoreksinya dan menjelaskan bahwa sabunnya terbawa. Stella kemudian melompat ke dalam kolam dan memercikkan air dengan semangat seperti anak kecil yang bersemangat. Arya kemudian memanggil Tama untuk mencuci kaki kecilnya, dan Stella melihat ini dengan cemburu. Dia merasa itu tidak adil dan menuntut untuk menggosok Tama sendiri. Namun, Arya dengan tenang menolaknya, dengan mengatakan bahwa hanya dia sebagai pemiliknya yang memiliki hak istimewa tersebut. Kemudian, malam itu, Tama terbangun karena Stella memanggilnya melalui telepati. Dia melihat Stella dengan menyeramkan, yang menatapnya hingga membuat Tama terkejut. Mereka berkomunikasi melalui pikiran. Stella mengingatkannya tentang bagaimana dia membantai Tama, yang awalnya membingungkan, sampai akhirnya menyebutkan labirin. Saat itulah Tama menyadari bahwa Stella adalah naga bumi yang bereinkarnasi. Stella kemudian menjelaskan bahwa dia dilahirkan dalam kegelapan dengan kemampuan peringkat es yang tak terkalahkan oleh makhluk lain, sampai Tama mengalahkannya dengan meledakkan matanya hingga mati. Dia kemudian terlahir kembali dan bereinkarnasi, kali ini menjadi gadis yang compang camping dan rapuh. Saat dia terbaring sekarat di kehidupan masa lalunya, dia bersumpah untuk menemukan Tama di kehidupan berikutnya, dan dia tidak membuang waktu untuk memenuhi janji tersebut. Tama berdiri, membungkuk, dan gugup mendengarkan ceritanya, kemudian bertanya apakah Stella kembali untuk membalas dendam. Namun, Stella mengungkapkan niatnya yang jauh lebih buruk. Dengan tenang, dia menyatakan bahwa dia telah sepenuhnya tunduk pada Tama dan tidak tertarik pada pertempuran. Sebaliknya, dia mengaku bahwa yang dia inginkan hanyalah kucing untuk berkembang biak, yang membuat Tama benar-benar ngeri. Stella dengan penuh semangat mengakui bahwa Tama adalah satu-satunya laki-laki kuat yang pernah dia temui, dan dia telah jatuh cinta tanpa harapan. Tanpa peringatan, Stella menerjang Tama, dan niatnya sangat jelas. Namun, tepat pada waktunya, Arya campur tangan, menarik Tama ke tempat yang aman, dan meninggalkan Stella gemetar di sudut karena malu. Arya kemudian menegur Stella dengan tegas, memperingatkannya untuk menjauh dari Tama, sebelum dengan tenang kembali ke tempat tidur. Namun, saat Tama mencoba untuk tenang, dia masih bisa mendengar gumaman Stella yang tidak menyenangkan dalam kegelapan, yang menjanjikan bahwa dia akan menemukan cara untuk mendekati Tama. Esokan paginya, Arya mentraktir Stella sarapan sambil memperkenalkan makanan lokal untuk pertama kalinya. Stella sejenak kehilangan kendali atas dirinya karena kegembiraan, tetapi dengan cepat ia kembali tenang dan melanjutkan percakapan batin lainnya dengan Tama. Setelah selesai sarapan, Arya mengajaknya berjalan-jalan mengelilingi kota dengan harapan bahwa pemandangan tersebut dapat membantu memulihkan ingatan Stella. Namun, satu-satunya hal yang bisa Stella ingat hanyalah bayangan Tama yang melompat ke sarung tangan emasnya. Stella bersikeras bahwa itulah satu-satunya misteri yang ingin dia pecahkan. Hal ini membuat Tama menyadari bahwa, di mata Stella, Arya dianggap lebih kuat di antara mereka berdua. Karena itu, Arya menyarankan agar Stella menjadi seorang petualang sebagai cara untuk menemukan tujuan hidupnya. Untuk membantu Stella mempersiapkan diri, Arya membawanya ke toko Vulkan untuk menangani persiapan senjata dan perlengkapannya. Meskipun demikian, baik Arya maupun Vulkan merasa sedikit skeptis terhadap pilihan pakaian Stella yang terlihat seperti sesuatu dari katalog daring. Akan tetapi, Stella justru sangat menyukai betapa nyaman dan pasnya pakaian tersebut. Setelah itu, Arya mulai mencari senjata yang cocok untuk Stella. Namun, Stella menepis kekhawatiran tersebut dengan menunjukkan kemampuan setengah naganya, yang membuktikan bahwa ia masih menyimpan sebagian besar kekuatannya dari kehidupan sebelumnya. Mereka mencoba berbagai macam senjata hingga akhirnya Stella memilih sebuah perisai besar yang dirancang untuk raksasa. Tama, yang penasaran, bertanya mengapa Stella tidak memilih pedang. Stella kemudian menjelaskan bahwa kekalahan dari Tama sebelumnya telah mengajarkannya pentingnya pertahanan. Setelah merasa puas dengan pilihannya, Stella memadukan perisai tersebut dengan sebuah pedang kecil untuk menciptakan keseimbangan. Kelompok itu kemudian menuju ruang bawah tanah untuk menguji perlengkapan baru Stella. Selama pertempuran, Arya terus memantau Stella. Namun, sebelum Vulkan sempat menyusun strategi yang tepat,
Stella sudah maju ke depan dan menemukan 3 goblin yang sedang santai menikmati makanan mereka. Ketiga goblin itu terkejut dan langsung menyerang. Meskipun Arya dan Vulkan berteriak agar Stella mundur dan bergabung kembali dengan Tama, Stella mengabaikan peringatan tersebut. Ia dengan cepat melemparkan perisainya, meninggalkan pedangnya, dan menggunakan cakar naganya untuk membunuh 2 goblin dalam sekejap. Goblin ketiga mencoba melancarkan serangan balik dari belakang. Namun, Stella dengan sigap meraih pedangnya di tengah ayunan dan menebas makhluk itu hingga tewas. Melihat hal itu, Arya dan Vulkan berdiri terpaku, tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Sementara itu, Tama memperhatikan bahwa Stella tampaknya telah terlahir kembali dengan kemampuan yang sama seperti yang dimilikinya dalam kehidupan sebelumnya. Setelah membantai ketiga goblin tersebut, Stella mulai merasa kesal karena tidak menemukan tantangan yang lebih berarti. Dia pun menyatakan keinginannya untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Oleh karena itu, kelompok tersebut memutuskan untuk menjelajah lebih dalam ke ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan 2 orc. Stella tidak membuang waktu dan langsung membanting orc pertama ke dinding dengan kekuatan yang dahsyat. Orc kedua tampak ragu-ragu dan jelas menyesali keputusannya untuk menyerang. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat. Stella dengan cepat bergerak, meninggalkan koridor yang penuh dengan darah dan sisa tubuh musuhnya. Dengan penuh semangat, kelompok itu melanjutkan perjalanan lebih dalam ke ruang bawah tanah. Di bagian berikutnya, mereka menemukan area yang dipenuhi oleh gumpalan bakteri besar. Sebelum Arya sempat memberikan peringatan, Stella sudah lebih dulu menyerbu ke medan pertempuran. Namun, rasa percaya dirinya hancur ketika salah satu tentakel Rupert melilit tubuhnya, memberikan sensasi menakutkan yang menusuk hingga ke tulang. Tama segera mengingatkan Stella tentang bahaya meremehkan musuh, sambil menekankan konsekuensi fatal yang bisa terjadi jika ia lengah. Peringatan itu memicu Stella untuk melancarkan serangan sembrono. Akan tetapi, Rupert justru membalas dengan merebut pedangnya dan membasahinya dengan cairan lengket yang menjijikkan. Serangan tak terduga ini membuat Stella kehilangan kendali. Akibatnya, Arya dan Vulkan segera bergegas untuk menyelamatkannya. Tama, bagaimanapun, merasakan bahwa perilaku Stella yang tidak menentu berkaitan erat dengan naluri naganya. Dengan menggunakan keterampilan tentakelnya sendiri, Tama berhasil menahan gadis-gadis dan gumpalan-gumpalan itu, lalu melepaskan ledakan air yang sangat kuat sehingga menyapu bersih Rupert, sekaligus mengakhiri teror yang dibawa oleh makhluk-makhluk tersebut. Setelah kembali tenang, Stella merasa dipermalukan oleh momen kelemahannya. Namun, Tama memberikan jaminan dengan lembut, berjanji untuk melindunginya dari bahaya di masa depan. Janji yang penuh keyakinan ini membuat naluri naga Stella kembali berkobar, dan tubuhnya secara alami merespons dengan ledakan energi naga yang melimpah. Oleh karena itu, dengan tekad untuk belajar dari kesalahannya, Stella setuju untuk menerima bimbingan dari Vulkan, sambil berjanji untuk menjadi lebih kuat dan menjadi aset sejati bagi tim. Percakapan ini kemudian memicu kenangan Stella tentang para petualang yang pernah ia kalahkan di kehidupan sebelumnya. Ia mengingat betapa kuatnya mereka saat bekerja sama. Oleh karena itu, pemikiran untuk mencapai tingkat kekuatan yang sama kini memenuhi dirinya dengan semangat baru dan tekad yang lebih besar. Pada saat itu, Arya terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia dengan serius meminta Tama untuk menggunakan keterampilan tentakelnya pada meriam plot miliknya. Tama, yang benar-benar terkejut, tidak dapat memahami absurditas permintaan tersebut. Namun, sebelum ia sempat memproses situasinya, Arya mulai membuka baju besinya dengan sembrono. Untungnya, Vulkan segera turun tangan, sehingga berhasil menenangkan keadaan sebelum semakin tidak terkendali. Beberapa saat kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke ruang bawah tanah untuk berburu target berikutnya. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, kelompok itu akhirnya berhenti sejenak untuk menyusun strategi tentang peran Stella dalam manuver mereka. Mengingat kekuatan fisik dan daya tahannya, diputuskan bahwa Stella akan bertugas sebagai vanguard tim, yakni menjadi perisai sekaligus eksekutor utama. Tak lama kemudian, mereka menghadapi sekelompok orc. Stella segera maju ke depan, mengangkat perisainya untuk memprovokasi serangan dari para makhluk tersebut. Salah satu orc, yang dikuasai amarah, menyerangnya dengan sembrono. Namun, Stella dengan cepat membalas serangan tersebut, dengan tepat memutuskan lengan orc itu. Ketika Stella bergerak untuk menghabisi makhluk tersebut, orc lain yang ketakutan segera melarikan diri seperti binatang yang panik. Akan tetapi, Stella tidak memberikan kesempatan. Tanpa ragu-ragu, ia mengejar orc itu dengan penuh tekad. Sementara itu, Tama mengaktifkan kemampuan sihirnya untuk meningkatkan area di sekitar mereka,
sedangkan Vulkan secara tidak sengaja memperkuat obsesi yang mulai muncul di antara kelompok tersebut. Bersama-sama, mereka menghancurkan semua makhluk yang menghadang jalan mereka, hingga akhirnya tiba di sebuah pemandian bawah tanah yang tenang. Tanpa berpikir panjang, kelompok itu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun, suasana damai itu segera berubah menjadi kekacauan total. Tama, yang bergulat dengan perasaannya sendiri, merasa semakin tertekan, sementara gadis-gadis itu tanpa ragu membebaskan diri dari pakaian mereka untuk bersantai. Ketegangan memuncak saat Arya, tanpa rasa malu, mendekap Tama di dadanya sambil menyatakan bahwa itu adalah tempat yang tepat baginya untuk beristirahat. Tidak mau kalah, Stella kemudian menekan dada naganya ke arah Arya, sehingga memicu persaingan sengit tentang siapa yang lebih layak mendapatkan perhatian Tama. Stella, yang semakin yakin bahwa Arya lebih rendah darinya, menyatakan bahwa ia bisa lebih menghargai Tama dibandingkan Arya. Namun, Arya tentu saja tidak tinggal diam, sehingga perdebatan panas mereka mencapai puncaknya. Vulkan, yang terjebak di tengah situasi ini, mencoba menengahi dengan menyarankan agar Stella menjadi istri junior Tama. Akan tetapi, kompromi ini hanya memperkeruh suasana. Ketegangan terus meningkat hingga kekuatan mereka saling berbenturan, menyebabkan melon-melon mereka secara tidak sengaja meluncur ke langit-langit. Vulkan hanya bisa menatap kosong, sambil mempertanyakan setiap keputusan hidupnya yang membawanya ke momen ini. Setelah insiden tersebut, kelompok itu akhirnya kembali ke guild untuk memperkenalkan Stella kepada Arnold. Namun, sebelum Stella secara resmi didaftarkan sebagai petualang, Arnold memperkenalkan mereka kepada seorang pria bernama Lace, yang memiliki permintaan khusus. Ia menjelaskan bahwa dirinya sedang bersiap untuk perjalanan panjang dan membutuhkan tim yang kuat untuk menjaga barang berharganya. Ketika Arya bertanya tentang barang tersebut, Lace menolak untuk membahasnya di tempat umum. Ia kemudian membawa mereka ke fasilitas penyimpanan yang aman, di mana ia akhirnya mengungkapkan bahwa barang misterius yang membutuhkan perlindungan itu ternyata adalah kerangka naga bumi. Hal ini membuat Stella sangat terkejut. Kemudian, Lace menjelaskan bahwa sisa-sisa ini adalah milik makhluk naga bumi yang, setidaknya, ingin melawan musuhnya. Itulah yang dilihat oleh pedagang, yang kemudian mendorongnya untuk membeli barang itu tanpa ragu-ragu. Sementara itu, Stella berdiri terpaku menatap kerangka tersebut, sementara Tama berbicara melalui telepati untuk memeriksanya. Ia mengaku bahwa benda itu terasa sangat aneh karena, saat tatapannya jatuh ke atasnya, tiba-tiba ingatan akan kematiannya sendiri muncul di benaknya, memenuhi dirinya dengan kesedihan yang luar biasa. Sebenarnya, kesedihan ini lahir dari emosi mendalam yang ia rasakan terhadap Tama yang perkasa. Pada saat yang sama, Arnold tiba-tiba muncul. Tepat sebelum kelompok itu berangkat, ia menyerahkan promosi Arya untuk naik ke peringkat B. Segera setelah kelompok berangkat dalam misi pengawalan mereka, Arnold dan Vulkan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Selama perjalanan, para petualang menghadapi beberapa ancaman. Namun, berkat kinerja sempurna Arya, Stella, dan Tama, tidak ada yang cukup kuat untuk memperlambat laju kereta. Ketika hari mulai beranjak malam, kelompok tersebut akhirnya mendirikan kemah. Pada saat itu, Lace mempersembahkan seikat bunga Valley of Lies kepada Arya. Melihat hal itu, Stella pun merasa penasaran dan bertanya apakah bunga-bunga ini memiliki keistimewaan tertentu. Lace kemudian menjelaskan bahwa tunangannya, Eliza, sangat menyukai bunga tersebut dan bahwa ia biasa mengumpulkannya untuknya. Mendengar bahwa Lace memiliki tunangan, Tama tiba-tiba memahami alasan mengapa pria itu menunjukkan sedikit minat pada tuannya. Tak lama setelah itu, Arya bertanya tentang tujuan Lace membawa kerangka naga bumi tersebut. Lace mengakui bahwa itu adalah pertanyaan yang bagus. Ia kemudian menjelaskan bahwa seorang pedagang senjata mulai menimbun bahan-bahan langka, karena yakin bahwa perang besar akan segera pecah. Mendengar hal itu, Tama tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelumnya, iblis yang mereka lawan pernah menyebutkan tentang kebangkitan makhluk kuat. Saat Tama masih merenungkan hal itu, Arya membaca catatan yang menyatakan bahwa mereka harus mencapai Gladstone esok hari. Oleh karena itu, ia menyarankan agar mereka segera beristirahat. Dengan keputusan itu, kelompok tersebut pun bersiap untuk tidur. Namun, saat dini hari, sebuah fenomena aneh mulai menyebar ke seluruh area. Tersentak oleh sesuatu yang tidak biasa, Tama segera bergegas keluar dari tendanya untuk mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Saat melihat sekeliling, ia menyadari bahwa semua yang ada di sekitar mereka tampak terpengaruh, kecuali area tempat mereka berkemah. Pada saat yang sama, Arya juga terbangun di tengah kekacauan ini. Sementara itu, Lace dengan tenang meyakinkan semua orang bahwa kereta mereka aman.
Ia kemudian menjelaskan bahwa apa yang mereka saksikan sebenarnya adalah pembentukan sebuah labirin baru. Meskipun jarang terjadi, Leis menambahkan bahwa ruang bawah tanah memang dapat muncul secara spontan dari ketiadaan. Karena tidak ingin berlama-lama di tempat tersebut, kelompok itu segera bergerak maju, berusaha melewati kabut tebal yang menyelimuti daerah sekitar. Setelah beberapa saat, Leis menduga bahwa mereka telah berhasil melewatinya dengan selamat. Ia pun menghela napas lega, meskipun masih merasa ingin kembali dan menjelajahi tempat itu lebih jauh. Sementara itu, Tama merenungkan bahwa labirin yang baru terbentuk selalu menyimpan bahan-bahan langka yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Setelah mereka berhasil keluar dari kabut, Leis menoleh ke arah para petualang dan bertanya apakah mereka tertarik untuk memasuki labirin tersebut. Ia menambahkan bahwa kesempatan menjelajahi ruang bawah tanah yang baru muncul seperti ini sangatlah langka. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa akan lebih menguntungkan bagi mereka jika mereka bersedia menjual barang-barang berharga yang mereka temukan kepadanya. Mendengar tawaran tersebut, antusiasme kelompok pun meningkat, karena tantangan ini terdengar sangat menarik. Namun, Leis segera memperingatkan mereka agar tetap waspada. Bagaimanapun juga, tempat ini baru muncul beberapa jam yang lalu, dan tidak ada yang tahu kengerian seperti apa yang bersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, setiap tindakan pencegahan harus dilakukan. Ketika mereka semakin dekat dengan kabut, Tama segera mengaktifkan perlindungan singa ilahi untuk melindungi timnya. Dengan perlindungan itu, Stella merasa bebas untuk menyerang dengan cepat tanpa harus mengkhawatirkan bahaya. Karena terlalu bersemangat, ia segera berlari ke depan, tanpa memperhatikan panggilan panik dari Arya yang memintanya untuk memperlambat langkah. Tidak yakin bagaimana cara mengendalikan Stella yang bertindak gegabah, Arya tiba-tiba teringat bahwa Vulkan pernah menuliskan sebuah catatan peringatan jika Stella kehilangan kendali. Dengan cepat, ia membaca catatan tersebut yang berbunyi, jika Stella bertarung bersama tim, izinkan dia memeluk Tama. Begitu mendengar kata-kata itu, Stella langsung mempertimbangkan kembali tindakannya. Tanpa ragu, ia segera berbalik untuk kembali ke kelompoknya dan berlari turun, bertekad untuk mendapatkan kesempatan memeluk kucing kesayangannya. Namun, di tengah semua keributan ini, kelompok itu tiba-tiba mendengar suara tawa feminin yang bergema di sekitar mereka. Tak lama kemudian, sebuah bola ajaib muncul dan, dengan nada nakal, bertanya apakah para petualang sedang berburu harta karun. Setelah itu, bola tersebut memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Tanpa berpikir panjang, Stella langsung berlari mengejarnya. Namun, ilusi itu ternyata berbahaya, karena memikat mereka ke dalam jebakan. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, dua monyet raksasa muncul dan langsung menyerang. Melihat serangan mendadak itu, Stella dengan sigap maju ke garis depan untuk menghadang serangan dan menarik perhatian kedua monster tersebut ke dirinya. Ketika salah satu monyet menghantam perisainya dengan sundulan yang kuat hingga hancur, Arya segera memanfaatkan celah tersebut untuk dengan cepat melenyapkan kedua makhluk itu. Setelah pertempuran berakhir, Arya memuji kerjasama tim yang luar biasa. Namun, Stella hanya menggerutu, menyatakan bahwa usahanya bukan hanya demi kelompok, tetapi secara khusus untuk Tama. Sementara itu, di tengah situasi yang masih menegangkan, semak-semak di dekat mereka tiba-tiba berdesir. Tak lama kemudian, terdengar suara lembut yang seolah berpura-pura tidak ada seorang pun di sana. Akan tetapi, kelompok itu tidak mudah tertipu. Dengan tegas, Stella memerintahkan sosok-sosok tersembunyi itu untuk menampakkan diri sebelum ia harus mengejar mereka. Sebagai tanggapan, dua peri tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Salah satunya berukuran kecil dan memperkenalkan dirinya sebagai Lily, sementara yang lebih besar memperkenalkan diri sebagai Fairy, seorang Haedriat. Karena penasaran, Stella bertanya seperti apa rasa makhluk-makhluk ini. Mendengar pertanyaan tersebut, Arya segera menjawab bahwa mereka adalah peri yang biasa ditemukan di hutan labirin, meskipun ia sendiri belum pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Setelah itu, Arya mencoba menyapa mereka. Akan tetapi, kedua peri tersebut tampaknya hanya tertarik pada Tama. Dengan cepat, mereka terbang menghampiri kucing unsur tersebut, yang kemudian menggendong mereka dengan penuh kasih sayang. Melihat hal itu, Stella merasa cemburu dan mulai kehilangan kesabaran. Karena merasa diabaikan, ia menyerang dengan jengkel. Namun, Tama dengan cepat menengahi melalui telepati dan mendesaknya untuk tenang. Meskipun begitu, Stella tetap bersikeras bahwa kedua makhluk kecil ini pasti memiliki niat jahat. Ia mencurigai mereka ingin menjebak kelompoknya atau bahkan berusaha mencelakai mereka. Namun, Lily segera membantah tuduhan tersebut. Dengan suara lembut, ia menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki niat buruk.
Mereka hanya ingin berteman dengan Tama dan membimbingnya menuju harta karun. Ketika berbicara tentang harta karun, para peri itu kemudian menunjukkan sebuah kotak yang tersembunyi di dalam labirin. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat sebuah botol indah berisi ramuan yang tampak sangat langka. Setelah itu, Fairy memberitahu mereka bahwa harta serupa tersebar di berbagai area dalam labirin ini. Akan tetapi, untuk mendapatkannya, mereka harus terlebih dahulu memperoleh kunci yang tersembunyi di dalam sarang lebah jahat raksasa. Tidak lama setelah mereka mendengar penjelasan itu, tiba-tiba segerombolan lebah menyerang. Dengan cepat, Stella berlindung, sementara Tama segera membalas dengan lolongannya yang menggelegar. Pada saat yang sama, Arya melancarkan serangan angin puyuh yang tajam, mengiris semua lebah yang menghalangi jalan mereka. Setelah pertempuran berakhir, Fairy mengangkat Tama sekali lagi, mengagumi betapa kuatnya dia meskipun bertubuh kecil. Sementara itu, Lily memuji kedua sahabat Tama. Namun, Stella dengan cepat menyela. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya lah yang sebenarnya menyelesaikan semua pekerjaan. Di sisi lain, Arya tetap fokus pada tujuan mereka. Dengan hati-hati, ia mengambil kunci dari pohon. Sementara itu, Lily dan Fairy menjelaskan bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk membuka pintu menuju bos labirin, penjaga area harta karun utama. Mengingat betapa berharganya harta yang mungkin tersembunyi di dalam tempat ini, mereka memperkirakan bahwa pasti ada beberapa benda langka di dalamnya. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar kelompok beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan, mengingat kelelahan mereka akibat perjalanan panjang serta ketidakpastian yang menanti di depan. Pada saat itu, para peri dengan penuh semangat meminta untuk dibawa ke kota manusia. Mereka mengungkapkan bahwa sudah lama mereka ingin mengunjungi kota tersebut. Ketika akhirnya tiba di sana, Lily dan Fairy tampak terpesona oleh pemandangan kota untuk pertama kalinya. Karena khawatir akan keselamatan mereka, Arya dengan tegas mengingatkan agar mereka tetap dekat dan tidak tersesat. Namun, para peri terlalu bersemangat. Begitu merasakan aroma menggoda dari suatu tempat, mereka langsung melesat tanpa berpikir panjang. Melihat tingkah mereka, Arya yang frustrasi harus memarahi mereka. Ia memperingatkan bahwa jika tidak berhati-hati, mereka mungkin akan ditangkap. Bagaimanapun juga, peri adalah makhluk yang langka dan sangat berharga. Akhirnya, setelah memastikan semuanya dalam keadaan aman, Arya menyatakan bahwa sudah waktunya untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Dengan penuh antisipasi, mereka bersiap untuk melihat harta karun apa yang mungkin mereka temukan di sepanjang perjalanan mereka. Saat itu, mereka melihat bahwa para peri kembali berlari dengan cepat. Kali ini, mereka bahkan menyambar semangkuk makanan dari kios terdekat. Melihat hal ini, Stella bersikeras ingin mencicipi makanan juga. Namun, Arya dengan sigap turun tangan untuk meyakinkan pemilik kios bahwa ia akan membayar makanan yang telah diambil para peri. Karena menghadapi tingkah laku para peri yang semakin tidak sabar, akhirnya Stella mendapatkan kesempatan untuk mencicipi makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa saat kemudian, kelompok tersebut pergi mengunjungi Lace untuk menilai barang langka yang mereka temukan di dalam labirin. Ketika melihatnya, Lace sangat gembira karena barang tersebut ternyata adalah tetes air kebenaran, sebuah cairan ajaib yang dapat mencegah siapapun yang meminumnya untuk berbohong. Lace kemudian berspekulasi bahwa memperoleh barang seperti itu pasti bukanlah hal yang mudah. Namun, tepat saat Arya hendak menceritakan pengalaman mereka, para peri tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan bertingkah seperti dua anak nakal yang penuh rasa ingin tahu. Melihat mereka, Lace tiba-tiba terharu dan meminta maaf karena menjadi emosional. Ia mengakui bahwa sepanjang hidupnya, ia belum pernah melihat peri secara langsung. Namun, tak lama setelah itu, Lace tampaknya teringat akan suatu urusan penting. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, ia segera pergi meninggalkan mereka begitu saja. Malam pun tiba. Ketika semua orang mulai beristirahat, Stella diam-diam menyelinap ke tempat Tama. Ia ingin mengambil hadiahnya, yaitu sebuah pelukan hangat dari kucing kecil itu. Namun, Tama dengan cepat menjauh darinya. Bahkan Arya pun mengakui bahwa Stella telah menunjukkan performa yang luar biasa dalam pertempuran. Oleh karena itu, ia meminta Tama untuk memberinya satu pelukan sebagai bentuk penghargaan. Dengan sedikit enggan, Tama akhirnya menurut. Pada saat itu, Stella hampir tidak percaya bahwa impiannya akhirnya terwujud. Namun, ia justru merasa ragu-ragu, tidak yakin bagaimana harus bersikap dalam momen yang telah lama ia nantikan. Akhirnya, dengan penuh hati-hati, ia membelai Tama dengan lembut sebelum mencondongkan tubuhnya dengan penuh semangat dan mengendus perutnya. Sementara itu, Vulkan,
yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di kota, bergabung kembali dengan kelompok pengawal. Namun, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kerangka yang bangkit dari tanah. Meskipun makhluk mayat hidup itu tidak menimbulkan ancaman yang berarti, Vulkan tetap dengan mudah menghancurkannya menggunakan palunya. Namun, tepat saat lonceng berdentang, tiba-tiba ledakan energi ungu menyelimuti tulang-tulang yang berserakan. Vulkan terkejut dan berusaha memahami fenomena aneh yang baru saja terjadi. Pada saat yang sama, kelompok pengawal tiba di pintu bos. Mereka lalu memutar kunci dan melangkah memasuki portal yang terbuka. Sementara itu, para peri, yang tidak ikut masuk, tetap berada di belakang dan bersorak dengan penuh semangat untuk mendukung mereka. Di sisi lain, tim tersebut segera berhadapan dengan Trendrake, seekor naga peringkat B yang langsung menyerang mereka dengan rentetan proyektil sihir. Serangan tersebut menghantam perisai Stella dengan kekuatan luar biasa. Namun, Stella menolak untuk mundur. Tanpa gentar, ia terus maju dan menghantam naga itu dengan perisainya, sehingga berhasil menarik perhatian musuh. Melihat kesempatan tersebut, Arya pun berusaha menyerang dari samping. Akan tetapi, naga itu menyadari manuvernya dan dengan cepat mengayunkan ekornya ke arah Arya. Beruntung, Stella yang bergerak dengan sigap segera berlari kembali untuk mencegat serangan tersebut, sehingga Arya tetap terlindungi di balik perisainya. Dengan tekad yang kuat untuk terus menahan serangan musuh, Stella kemudian meyakinkan rekan-rekannya bahwa ia bisa mengatasi naga tersebut. Ia pun mendesak mereka untuk segera melancarkan serangan bersama dan mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Sambil bertarung, Stella terus mengejek naga itu agar perhatiannya tetap teralihkan. Melihat semua yang terjadi, Tama yang terpesona akhirnya menyadari bahwa rekan setimnya benar-benar memiliki semangat juang yang luar biasa. Tak lama kemudian, naga yang terluka parah kembali menerjang Stella dengan cakarnya. Namun, Stella dengan cepat meraih anggota tubuhnya dan menciptakan celah dalam pertahanannya. Melihat peluang tersebut, Tama segera mengambil tindakan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia melepaskan api sucinya yang melolong dan membungkus musuh dengan tentakelnya. Pada saat yang sama, Arya melesat maju dengan kecepatan penuh. Dengan satu tebasan cepat ke tenggorokan naga, ia memberikan luka fatal yang akhirnya mengakhiri pertempuran mereka. Dengan demikian, kemenangan pun diraih. Tama bersorak gembira, merayakan keberhasilan mereka bersama tuannya. Sementara itu, Stella dengan bangga menyombongkan diri, menyatakan bahwa kemenangan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa campur tangannya. Tak lama setelah itu, kelompok tersebut menemukan sebuah peti harta karun. Di dalamnya, mereka menemukan dua gulungan ajaib. Setelah diaktifkan, gulungan tersebut memancarkan ledakan energi kuat ke dalam tubuh Arya. Energi itu kemudian menganugerahkan kepadanya sebuah keterampilan kuno dari elemen suci yang dikenal sebagai Secret Blade. Dengan kekuatan baru ini, tim tersebut akhirnya kembali ke laboratorium hutan lain untuk mencari para peri. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menemukan keduanya di tempat semula. Semakin khawatir, Tama segera bergegas menuju mangkuk makanan yang sebelumnya dipegang oleh Ferry. Ia takut bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi pada mereka. Sementara itu, di tempat lain, Lace duduk di kantornya dan membunyikan lonceng kecil di mejanya. Dengan ekspresi serius, ia mulai merenung bahwa tidak akan lama lagi sesuatu yang besar akan terungkap. Tatapannya kemudian tertuju pada sebuah lukisan tua. Lukisan itu menampilkan sosok mendiang tunangannya, Elisa. Sementara itu, saat kelompok itu berjalan pulang, mereka melangkah dengan cemas melalui hutan, sama sekali tidak menyadari bahwa Lily dan Ferry telah hilang. Dengan kepala tertunduk karena kekhawatiran, mereka akhirnya kembali ke kota. Setibanya di sana, Stella dan Arya segera menceritakan setiap detail kejadian kepada Vulkan. Setelah mendengar kisah mereka, Vulkan menyarankan agar mereka pergi ke kedai untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Namun, sebelum mereka sempat pergi, tiba-tiba seorang kepala pelayan masuk ke dalam ruangan, ditemani oleh dua sosok berkerudung. Ia mengumumkan bahwa Earl Gladstone sedang mencari Arya. Saat berbicara, menjadi jelas bahwa kepala pelayan itu tanpa malu-malu mengamati para wanita. Matanya menelusuri mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Setelah beberapa saat, ia mengomentari penampilan Stella dan Vulkan, memuji kecantikan serta pesona mereka. Dengan percaya diri, ia juga meyakinkan bahwa Earl pasti akan senang melihat mereka. Stella, yang bingung dengan sindiran tersebut, memilih untuk tidak memberikan tanggapan. Sementara itu, Arya dengan tegas menyatakan bahwa mereka sedang sibuk saat ini, tetapi berjanji akan mengunjungi Earl nanti, tanpa peduli siapa dia. Mendengar hal itu,
kepala pelayan segera menegaskan bahwa menolak perintah langsung dari Earl dianggap sebagai pelanggaran serius. Menyadari betapa rumitnya situasi ini, Vulkan dengan cepat menjawab bahwa mereka akan membuat persiapan yang diperlukan. Dengan demikian, kepala pelayan memimpin jalan dan menunggu di luar dengan kereta yang telah disiapkan untuk para wanita. Saat kepala pelayan pergi, Stella segera mempertanyakan alasan mereka harus menemui bangsawan eksentrik seperti itu, terutama ketika tujuan utama mereka adalah menemukan peri. Namun, Vulkan menyebutkan bahwa ia pernah mendengar beberapa rumor menarik tentang Earl Gladstone. Selama perjalanan dengan kereta, Vulkan mengungkapkan bahwa bangsawan ini terkenal karena sering menculik wanita. Mendengar hal itu, Stella yang terkejut segera bertanya apakah mungkin Earl telah menculik Lily dan Ferry. Vulkan pun mengangguk, membenarkan bahwa itulah alasan mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti undangan tersebut, meskipun dengan enggan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di kediaman Earl. Kepala pelayan melangkah maju dan mengetuk pintu utama untuk mengumumkan kedatangan para tamu. Tak lama kemudian, Earl Gladstone memberi isyarat agar mereka masuk. Begitu mereka duduk di sofa, ia segera berkomentar bahwa ia belum pernah bertemu wanita yang begitu menakjubkan. Mendengar pujian itu, Vulkan dengan sopan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas keramah tamahan sang Earl, sementara Arya juga ikut menyampaikan terima kasih. Namun, tiba-tiba, dengan semangat yang berlebihan, Earl menjentikkan jarinya dan menyarankan agar mereka menjadi teman-temannya, atau lebih tepatnya, kekasihnya. Bajingan menjijikkan itu dengan percaya diri mengklaim bahwa tidak ada yang pernah menyesali pengaturan seperti itu. Sementara itu, Tama diam-diam mengamati bahwa pria ini benar-benar seburuk yang dikatakan dalam rumor. Pada saat yang sama, kepala pelayan masuk, membawa kendi teh dan dengan anggun menuangkan secangkir untuk masing-masing tamu. Kemudian, Earl Gladstone dengan antusias mendorong mereka untuk meminumnya. Akan tetapi, para wanita tetap waspada karena mereka tidak yakin dengan isi minuman tersebut. Vulkan dengan sopan menolak, menjelaskan bahwa ia tidak haus. Meskipun begitu, sang bangsawan tetap bersikeras agar mereka setidaknya mencicipi tehnya. Saat Arya bersiap untuk menyesap minuman itu, sang bangsawan hampir meneteskan air liur karena antisipasi. Namun, tepat sebelum Arya bisa meminumnya, Tama dengan cepat memohon berkah Raja Singa untuk memperkuat sekutunya dan memastikan tubuh mereka tetap tidak terluka. Beberapa saat kemudian, ketiganya akhirnya menyesap teh itu, yang membuat sang bangsawan terkejut. Sebab, ekspresi mereka bersinar dengan kegembiraan tulus, bahkan mereka meminta tambahan. Bingung dengan situasi tersebut, sang bangsawan kemudian mempertanyakan kepala pelayannya mengapa tidak ada dari mereka yang pingsan akibat minuman keras yang kuat itu. Kepala pelayan, yang tampak kebingungan, mengakui bahwa ia tidak tahu alasannya, tetapi berjanji akan menyiapkan dosis yang lebih kuat lain kali. Di tengah meningkatnya ketegangan, Stella tiba-tiba membanting tinjunya ke atas meja dan menuntut untuk mengetahui di mana Lily dan Ferry berada. Tanpa ragu, ia langsung meraih kerah bangsawan itu dan menatapnya dengan tajam. Tetapi, dia tetap bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang keberadaan mereka. Menggunakan telepati, Tama mendesaknya untuk mundur, dan meskipun merasa frustrasi, dia dengan enggan melepaskannya, berharap bisa meredakan situasi. Masih terguncang oleh ledakan amarahnya, Arya segera meminta maaf atas nama temannya. Namun, sebelum masalah bisa diselesaikan, Earl tiba-tiba mengubah nadanya dan mulai menuduh mereka sebagai iblis yang telah merasuki tubuh para wanita itu. Dia mengklaim bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan menggunakan metode pemurnian rahasia keluarganya. Oleh karena itu, dia langsung memerintahkan agar mereka dikunci. Seketika, kepala pelayan bertepuk tangan, memberi isyarat kepada bawahannya yang berkerudung dan bersenjata untuk mengepung mereka. Dengan tawa getir, Stella dengan sinis berterima kasih kepada surga karena telah menyeret mereka ke dalam bencana ini. Meskipun marah, dia tetap bersiap untuk melawan para pria itu. Namun, melalui telepati, Tama memperingatkannya bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk bertindak. Sementara itu, Arya dan Vulkan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan Earl bahwa mereka tidak datang untuk menimbulkan masalah. Tiba-tiba, seorang prajurit berlari masuk dengan kabar buruk, pasukan undead telah menyerbu kota, menghancurkan apapun di jalannya, dan langsung menuju mansion. Mendengar hal itu, Earl Gladstone segera membentak, memerintahkan semua orang untuk bersiap melarikan diri. Namun, sebelum ada yang bergerak, kepala pelayan menyela dan memperingatkan bahwa keluar sekarang terlalu berbahaya. Sebagai gantinya, dia menyarankan agar Earl mundur ke lantai atas demi keselamatan. Tanpa berpikir panjang,
Earl langsung memerintahkan para pelayannya untuk melindunginya dengan segala cara sebelum berlari menaiki tangga. Setelah itu, kepala pelayan bertanya tentang apa yang harus dilakukan dengan para wanita tersebut. Namun, bangsawan gemuk itu sama sekali tidak peduli dan segera pergi, diikuti oleh antek-anteknya, meninggalkan mereka sendirian. Di tengah kekhawatirannya terhadap penduduk kota, Arya menyatakan bahwa mereka harus bertindak melawan invasi ini. Dengan penuh tekad, teman-temannya setuju bahwa mereka tidak bisa tinggal diam dan membiarkan kehancuran terus terjadi. Sementara itu, di luar mansion, kekacauan terjadi di mana-mana. Kawanan undead berkeliaran di jalanan, memaksa warga yang ketakutan untuk melarikan diri dalam kepanikan. Melihat situasi yang semakin memburuk, Arya dan Vulkan segera bergerak untuk memimpin penduduk kota ke tempat yang lebih aman di perbukitan. Setelah memastikan warga sipil selamat, peri cerdik itu langsung terjun ke pertempuran bersama Tama. Tidak mau hanya diam dan menonton, Stella maju dengan perisainya, menghancurkan beberapa kerangka di jalannya. Namun, semakin lama dia bertarung, semakin dia merasa bahwa makhluk-makhluk itu terlalu rapuh, hingga membuatnya hampir tidak percaya bahwa mereka bisa menimbulkan ancaman. Di dekatnya, seorang kerangka mulai mendekati seorang anak kecil yang ketakutan. Tanpa ragu, Vulkan melompat ke depan, menghancurkan makhluk itu dengan cepat. Dia lalu menggendong gadis kecil tersebut ke punggungnya, memastikan dia selamat dan segera membawanya kembali ke keluarganya. Setelah semua warga berhasil dievakuasi, Vulkan dengan serius menyatakan bahwa mengalahkan seluruh gerombolan undead secara langsung adalah hal yang sia-sia. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah dengan menemukan dalang di balik semua ini. Dengan mempertimbangkan situasi yang semakin genting, Arya menyarankan agar mereka berpisah. Vulkan akan terus menggiring penduduk kota ke tempat yang aman dan menjaga anak itu, sementara Arya, Stella, dan Tama akan berangkat untuk melacak serta menyingkirkan penyihir yang bertanggung jawab atas pemanggilan pasukan undead ini. Sementara itu, di atas atap, seorang prajurit bersembunyi demi keselamatan, meringkuk di samping kepala pelayan dan seorang prajurit setia lainnya. Di saat yang sama, protagonis tiba-tiba dikejutkan oleh bunyi lonceng yang bergema, menandakan sesuatu yang mendekat ke arah mansion. Tak lama kemudian, Lace muncul dan segera menghadapi mereka secara langsung. Dengan penuh kebencian, dia mengungkapkan bahwa misi balas dendamnya berasal dari fakta bahwa Earl Gladstone bertanggung jawab atas kematian tunangannya, Alyssa. Didorong oleh amarah yang membara, Lace mulai memanggil undead yang lebih besar. Tama, yang mengenali teknik tersebut, segera menyadari bahwa Lace adalah seorang ahli nujum. Tak hanya itu, Lace juga mengakui bahwa, jika bekerja sendiri, dia hampir tidak mampu membangkitkan lebih dari 2 kerangka. Namun, dengan bantuan peri Lily dan Fairy, kekuatannya meningkat secara drastis. Dalam momen yang dramatis, dia akhirnya mengungkapkan 2 sosok kecil yang tersembunyi di balik jubahnya, Lily dan Fairy. Terkejut dan marah melihat mereka dalam keadaan seperti itu, Tama langsung menuduh Lace menggunakan lonceng untuk mengendalikan para peri. Selain itu, dia juga mencurigai bahwa anak panah yang tergenggam di tangan Lace adalah bagian dari rencana jahatnya. Kecurigaan itu pun terbukti benar. Lace dengan bangga mengungkapkan bahwa dia menggunakan anak panah tersebut untuk menguras mana dari Lily dan Fairy, lalu menyalurkan kekuatan luar biasa mereka guna memanggil pasukan undead yang sebenarnya. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peri memiliki cadangan mana yang hampir tidak terbatas, sehingga dengan memanfaatkan kekuatan mereka, dia mampu melepaskan ledakan dahsyat yang meruntuhkan seluruh mansion. Saat debu dan puing-puing mulai berjatuhan, sisa-sisa kerangka naga bumi perlahan mulai bangkit, makhluk yang selama ini diidamkan oleh Lace. Sambil mengejek, Lace berterima kasih kepada kelompok lawannya, mengklaim bahwa semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa campur tangan mereka. Kemudian, dalam pertunjukan yang mengerikan, dia memposisikan dirinya di tengah dada kerangka naga raksasa, seolah-olah menjadi jantung dari kekejian tersebut. Dipenuhi amarah atas perlakuan keji terhadap para peri, Stella menerjang ke depan, menebas gerombolan kerangka dengan kekuatan luar biasa. Namun, sebelum dia bisa mencapai Lace, serangannya terhenti ketika kaki besar naga bumi menghantamnya dengan keras, menghempaskannya ke tanah. Sebagai balasan, Tama dengan cepat melepaskan lolongan dahsyat yang menghancurkan ekor kerangka naga. Akan tetapi, yang membuat mereka cemas, setiap tulang yang retak secara ajaib kembali menyatu dengan presisi luar biasa. Melihat celah dalam pertahanan lawan, Arya segera mengaktifkan pedang sucinya yang baru. Dengan keahlian tinggi, dia melepaskan serangan suci yang tepat sasaran, menyebabkan kerusakan besar pada naga tersebut. Namun,
Teknik tersebut memiliki konsekuensi yang serius, menguras mana dalam jumlah besar dan membuat tubuhnya melemah secara signifikan. Menyadari bahaya yang mengancam, Tama menyesali kenyataan bahwa dia saat ini tidak dapat berevolusi ke bentuk behemoth. Oleh karena itu, dia segera memperingatkan Stella bahwa Arya tidak akan bisa menggunakan pedang sucinya lagi dalam waktu dekat. Dalam kondisi yang semakin genting, mereka sadar bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri pertempuran ini adalah dengan membeli waktu untuk menyelamatkan Lily dan Ferry. Dengan tekad yang kuat, Stella maju dengan perisainya, menerobos gerombolan kerangka untuk membuka jalan menuju naga. Sementara itu, Tama meluncur di udara di sepanjang rute yang sama, bertekad untuk mendukung serangannya. Di tengah kota, suasana semakin kacau saat para penduduk dengan panik mendirikan barikade untuk menahan serangan undead. Pada saat yang sama, Vulkan tiba dengan tekad yang membara, tidak ingin membiarkan mereka berjuang sendirian. Sementara gadis kecil yang sebelumnya bersamanya segera berlari menuju ibunya, Vulkan justru menyeret palu besarnya di sepanjang tanah, menciptakan garis api yang langsung meledak menjadi dinding kobaran api. Dengan strategi ini, dia berhasil menghentikan kemajuan musuh. Di sisi lain, Tama menggunakan apinya untuk menyerang dengan presisi tinggi. Namun, di tengah serangan, Stella tiba-tiba mendapati dirinya terjepit di bawah salah satu cakar besar naga bumi. Dengan kekuatan luar biasa, dia mendorong balik menggunakan perisainya sebagai pengungkit, menolak untuk dikalahkan oleh apa yang dianggap sebagai makhluk kosong belaka. Melihat kesempatan itu, Tama segera memanggil tentakelnya untuk merebut Lily dan Ferry, lalu terbang menjauh, memastikan keselamatan mereka. Dengan jalur kini terbuka, Arya berkesempatan untuk memberikan pukulan terakhir ke Lace. Saat Arya mempersiapkan keterampilannya, Stella dengan sigap menggunakan teknik traksi integralnya untuk memperkuat kakinya. Dengan dorongan kekuatan itu, ia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman cakar sang monster. Kemudian, dengan ayunan pedangnya yang cepat dan tegas, ia menebas lengan kiri binatang tersebut. Di saat yang bersamaan, Tama menambahkan ujung apinya ke dalam serangan yang mengiris naga, menciptakan gelombang panas yang membakar luka makhluk itu. Sementara itu, Arya dengan cepat menyalurkan energi sucinya ke dalam bilah pedangnya. Lalu, dalam satu tebasan kuat, ia memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan inti makhluk tersebut. Dalam sekejap, sosok monster itu menghilang ke udara tipis, meninggalkan Lace yang terduduk di tanah dengan tubuh gemetar. Ia meringkuk, diliputi kesedihan yang begitu dalam. Saat itu, ia menyadari bahwa rasa hausnya akan balas dendam telah menguap seperti debu yang diterbangkan angin. Melihat keadaan Lace, Arya melangkah maju dan dengan lembut bersikeras bahwa sosok di hadapan mereka bukanlah Lace yang sesungguhnya. Ia meyakinkan bahwa Eliza tidak akan pernah menginginkan balas dendam. Namun, meskipun begitu, Lace tetap bersikeras menolak untuk memaafkan Earl Gladstone. Dengan penuh tekad, ia membunyikan bel ajaibnya sekali lagi, berusaha mengumpulkan pasukan kerangka untuk melakukan serangan baru. Akan tetapi, kali ini hanya satu kerangka yang muncul. Perlahan, makhluk itu maju ke arahnya, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh tangannya. Seketika, tubuh kerangka itu berubah menjadi sosok mendiang tunangannya, menyelimuti mereka dalam ilusi padang rumput yang luas dan tenang. Di dalam ilusi tersebut, wajah spektral Eliza tersenyum lembut. Dengan suara yang penuh ketenangan, ia berkata bahwa Lace tidak pernah bisa berpikir jernih saat diliputi kesedihan. Mendengar kata-kata itu, Lace langsung terisak, menundukkan kepala, dan memohon pengampunan Eliza. Dengan suara bergetar, ia mengakui bahwa semua ini adalah kesalahannya. Namun, dengan ketegasan yang lembut, Eliza berkata bahwa ia harus menebus dosanya, meskipun jalan yang harus ia tempuh akan sulit dan penuh rintangan. Sesaat setelah mengatakan itu, sosok Eliza mulai memudar. Dalam tindakan terakhirnya, ia menghilang selamanya, membawa serta bel ajaib yang selama ini menjadi sumber kekuatan Lace. Akibatnya, seluruh pasukan kerangka yang dikendalikan oleh artefak tersebut ikut lenyap tanpa jejak. Sementara itu, di jantung kota Vulkan, keheningan menyelimuti seluruh area. Semua orang menyaksikan dengan takjub saat para mayat hidup larut menjadi ketiadaan. Di sisi lain, Earl Gladstone yang sejak tadi bersembunyi, gemetar ketakutan saat melihat makhluk-makhluk itu menghilang satu persatu. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari melintasi atap, berusaha mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, alun-alun kota dipenuhi oleh warga yang berkumpul untuk menyaksikan eksekusi. Di dalam tenda terdekat, pelayan pangeran berbicara dengan suara lantang, menyatakan bahwa acara ini merupakan kesempatan yang sempurna bagi kepala suku untuk menunjukkan otoritasnya kepada seluruh rakyat. Saat itu,
Arya tiba dengan tenang, membawa sebuah kendi teh. Dengan gerakan anggun, ia menuangkan secangkir teh untuk Earl Gladstone. Sang kaun kemudian menyeruput minuman itu dengan senyum puas. Tampak jelas bahwa ia terpesona oleh rasa teh yang kaya dan mewah. Tama, yang memperhatikan hal itu, tidak bisa menahan diri untuk berkomentar bahwa teh tersebut memang sangat istimewa dan jauh lebih mahal dari teh biasa. Tidak lama setelahnya, sang kaun digiring ke guillotine, di mana Lace sudah diposisikan, siap menerima hukuman mati. Namun, sebelum eksekusi bisa dilanjutkan, Earl Gladstone tiba-tiba berbalik menghadap kerumunan dan dengan suara lantang memperkenalkan para pahlawan sejati kota, Arya, Stella, dan Vulcan. Setelah itu, ia menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas bencana yang melanda rakyat Gladstone harus dieksekusi. Mendengar hal itu, Lace mengangkat kepalanya dan, dengan suara berat, mengakui bahwa semua yang ia lakukan didorong oleh dendam yang membara atas kematian tunangannya. Saat suasana dipenuhi ketegangan, tiba-tiba, dalam sebuah kejutan besar, Earl Gladstone secara terbuka mengakui bahwa ia sendiri yang telah membunuh Elisa. Ia bersikeras bahwa jika ia mengungkapkan kebenaran lebih awal, rencana yang telah ia susun dengan hati-hati akan hancur berantakan. Pengakuan itu langsung mengirimkan gelombang keterkejutan ke seluruh kerumunan. Dalam sekejap, kesunyian melanda alun-alun, sementara mata semua orang tertuju pada sang kaun. Saat itulah, wajahnya berubah pucat. Ia menyadari bahwa ia telah berbicara terlalu banyak. Pada saat yang sama, Arya yang masih memegang kendi ramuan misterius itu tiba-tiba bertanya apakah sang kaun mengetahui sesuatu tentang para wanita yang menghilang dari kota. Mendengar pertanyaan itu, Earl Gladstone tampak kebingungan. Namun, beberapa detik kemudian, ia tiba-tiba menangis dan mengakui bahwa ia adalah dalang di balik hilangnya mereka semua. Keributan pun segera pecah. Para bangsawan yang hadir menuntut penjelasan lebih lanjut. Namun, Arya tetap tenang dan mengungkapkan bahwa ia telah mencampurkan beberapa tetes air suci kebenaran ke dalam teh Earl Gladstone. Akibatnya, ramuan itu memaksanya untuk mengungkapkan rahasia tergelapnya di hadapan seluruh warga. Mendengar pengakuan tersebut, amarah warga langsung meledak. Terutama karena para wanita yang hilang adalah anggota komunitas yang mereka sayangi. Dipenuhi kemarahan dan rasa keadilan, mereka bersumpah untuk menghukum pemimpin mereka yang bejat. Di tengah kekacauan yang terjadi, Lace menatap para pahlawan wanita itu dengan penuh ketulusan. Dengan suara lirih, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam. Ia berterima kasih atas segala yang telah mereka lakukan untuknya dan bagaimana mereka telah mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Beberapa hari kemudian, konsekuensi dari hari yang penuh gejolak itu mulai terlihat. Earl Gladstone akhirnya dilucuti dari gelarnya sebagai kaun dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas semua kejahatannya. Sementara itu, Lace, yang nyaris tidak lolos dari hukuman mati, tetap dijatuhi hukuman penjara. Sukai dan komentar jika Anda menikmati video ini. Berlanggananlah ke saluran saya untuk melihat rekap anime lainnya, dan beritahu saya rekap anime apa yang ingin Anda lihat selanjutnya di kolom komentar di bawah.